Ketika miliarder duda bernama Aditya Pramudia menggenggam tangan pengasuh anak baru itu untuk menyambutnya, seluruh tubuhnya langsung terasa dingin membeku. Jari manis tangan kanan perempuan itu berkilau cincin rubi yang sama persis dengan cincin yang pernah ia berikan kepada seorang gadis kecil di masa kecilnya. Seseorang yang telah hilang dari hidupnya untuk selamanya, cincin itu berada di sana dengan tenang, nyaris tersembunyi. Namun mustahil untuk tidak diperhatikan. Sebuah batu rubi kecil dikelilingi lingkar emas tua dengan dua ukiran kecil menyerupai sayap, mungil, di sisi kanan dan kiri. Desain yang tidak mungkin ditemukan di toko perhiasan, manapun karena cincin itu bukan dibeli, melainkan dibuat khusus dengan tangan, di bengkel perhiasan milik Pak Haranto. Di sebuah jalan lama bernama Jalan Kenanga yang kini sudah berganti nama di kota Yogyakarta yang telah lama ditinggalkan Aditya Pramudia sejak masih kecil. Dan sekarang cincin itu berada di jari pengasuh anak perempuan putrinya sendiri. Aditya Pramudia masih menggenggam tangan perempuan itu. Jabat tangan yang seharusnya hanya berlangsung 2 detik, ini sudah lebih dari detik. Nadia, Lestari perlahan menarik tangannya kembali dengan bingung dan sopan, Bu Sulastri. Kepala rumah tangga yang mendampingi perkenalan mereka di ruang tamu utama mensyah mewah di Menteng mengernyitkan dahi. Kirana Pramudia yang sedang berada di pelukan ayahnya memandang wajah mereka bergantian dengan perhatian sunyi khas anak kecil. Seolah ia tahu sesuatu yang penting sedang terjadi meski belum memiliki kata untuk menjelaskannya. Pak baik-baik saja? Tanya Nat Lestari sambil mundur setengah langkah. Aditya Pramudia tidak menjawab, matanya masih terpaku pada tangan perempuan itu. Batu rubi itu menangkap cahaya matahari yang masuk dari jendela besar ruang tamu lalu memantulkannya kembali dalam kilau lembut. Seakan cincin itu bernapas, seakan hidup. Bu Sulastri melangkah mendekat Pak Aditya. Lelaki itu berkedip menelan ludah lalu menghembuskan napas seperti seseorang yang baru sadar dirinya menahas pas terlalu lama. Maaf, katanya akhirnya, saya tadi melamun seselamat datang. Namun suaranya terdengar lemah dan semua orang di ruangan itu tahu bahwa itu bukan sekadar lamunan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang menembus kulitnya dan mencapai tempat dalam dirinya yang sudah sangat lama tidak disentuh kenangan. Nadia Lestari memberikan senyum kecil penuh sopan santun lalu mengikuti Bu Sulastri melewati lorong menuju kamar Kirana Pramudia. Aditya Pramudia tetap berdiri sendirian di ruang tamu, dengan tangan yang masih terbuka dalam posisi yang sama. Seolah sentuhan perempuan itu masih tertinggal di san semasa. Kirana Pramudia menoleh dari balik bahu Bu Sulastri dan memandang ayahnya untuk terakhir kali sebelum menghilang di ujung lorong. Aditya Pramudia berbalik lalu berjalan menuju jendela besar. Ia menempelkan dahinya pada kaca dingin. Cincin itu, ia mengenal setiap detailnya. Ukiran sayap kecil itu, ukuran tepat batu rubinya, cacat kecil di bagian dalam lingkar cincin, bekas kikirs yang gagal disamarkan oleh pembuatnya, dan yang dulu sering disentuh jarinya saat masih kecil hingga ia bisa menggambarnya tanpa melihat. Terakhir kali ia melihat cincin itu berada di jari seorang gadis bernama Ratih Lestari. Saat itu sore cerah di sebuah jalan kampung tanah pada di Bantul, daerah sederhana di Yogyakarta. Tempat rumah-rumah tidak memiliki pagar dan anak-anak berlari tanpa alas kaki hingga malam tiba. Ratih Lestari duduk di atas tembok rendah rumahnya. Aditya Pramudia berdiri di luar sambil memegang kotak kecil dari karton yang dilapisi kain batik biru pudar milik ibunya yang biasa dipakai untuk menutup meja dapur. Di dalam kotak itu terdapat cincin rubi tersebut. Cincin ini milik nenek saya, kata Aditya Pramudia pelan, kakek saya membuatnya khusus saat mereka menikah. Ini satu-satunya benda yang tersisa dari beliau. Ratih Lestari menatap cincin itu lalu menatap wajahnya. Mata perempuan itu mulai berkaca-kaca tetapi ia tidak menangis. Ia memang tidak pernah menangis di depan Aditya Pramudia. Saya tidak bisa menerima ini, Aditya. Kamu bisa? Karena suatu hari saya akan kembali mengambilnya. Dan saat saya kembali nanti, cincin ini akan menjadi bukti bahwa tidak ada yang berubah. Ratih Lestari memasukkan cincin itu ke jarinya. Ukurannya terlalu besar dan bergerak longgar. Ia langsung mengepalkan tangannya agar cincin itu tidak jatuh lalu tersenyum. Sebuah senyum yang tidak pernah dilupakan Aditya Pramudia sepanjang hidupnya. Karena itu adalah jenis senyum yang tidak bisa dibuat-buat. Senyum yang lahir dari tempat terdalam dalam hati manusia. Tempat yang bahkan sebelumnya tidak pernah mereka sadari keberadaannya. Kalau begitu, saya akan menyimpannya sampai kamu kembali, kata Ratih Lestari lirih. Namun Aditya Pramudia tidak pernah kembali, bukan karena ia tidak mau, bukan karena ia lupa,
Dan bukan karena ia menemukan orang lain, melainkan karena ayahnya Bambang Pramudia memutuskan bahwa kampung itu, kehidupan itu, dan orang-orang di sana tidak lagi cocok dengan rencana masa depan keluarga mereka. Bambang Pramudia baru saja mendapatkan kontrak bisnis besar pertamanya. Uang sungguhan untuk pertama kali dalam hidupnya. Bersamaan dengan uang itu datang pula perpindahan kota, alamat baru, masa depan baru, bahkan masa lalu yang baru. Jangan menoleh ke belakang, kata Bambang Pramudia dari kursi depan mobil saat kota kecil itu semakin mengecil di kaca spion. Orang-orang seperti mereka tidak kemana-mana, tapi kita akan maju. Aditya Pramudia tetap menoleh ke belakang. Kampung itu menghilang di tikungan jalan dan saks, bersama dengannya Ratih Lestari juga menghilang. Selama bertahun-tahun setelah itu ia mencoba mencari gadis tersebut. Ia menulis surat yang selalu kembali. Menelepon satu-satunya nomor telepon yang ia tahu di daerah itu, nomor warung kelontong milik Pak Madi. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu ke mata keluarga Ratih pas Lestari pindah. Seolah gadis itu telah dihapus dari peta. Seolah jalan kampung tanah padat itu menelan seluruh kenangan mereka hidup-hidup. Waktu terus berjalan dan kehidupan menumpuk lapisan demi lapisan di atas kisah itu. Pendidikan, pekerjaan, pergaulan kelas atas, pernikahan. Aditya Pramudia tumbuh menjadi sosok yang diinginkan ayahnya. Seorang pria sukses, pewaris jaringan hotel mewah, menikah dengan perempuan baik hati dan elegan bernama Maya Pramudia. Namun tidak ada satu lapisan pun yang cukup tebal untuk menutupi kenangan tentang seorang gadis kecil yang mengepalkan tang agar cincin rubinya tidak jatuh ketika Maya Pramudia meninggal secara mendadak, cepat seperti pintu yang tertutup keras di hari tanpa angin. Aditya Pramudia ditinggalkan sendirian bersama Kirana Pramudia dan perasaan bahwa hidup memiliki kebiasaan kejam mengambil orang-orang yang ia cintai tanpa memberinya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Bu Sulastrilah yang menjaga rumah itu tetap berdiri. Bu Sulastri pula yang merawat Kirana Pramudia di minggu-minggu pertama. Dan ketika ia menyadari bahwa Aditya Pramudia tidak mampu hadir sepenuhnya untuk putrinya, ia mengusulkan untuk mempekerjakan seseorang. Kita butuh pengasuh anak, kata Bu Sulastri di dapur dengan suara tegas, seperti orang yang sudah mengambil keputusan. Seseorang yang merawat Kiratas sepenuh waktu, seseorang yang benar-benar baik. Aditya Pramudia langsung setuju tanpa berdebat. Ia sudah terlalu lelah untuk melawan apapun. Yayasan Penyalur Pengasuh Anak mengirim 3 kandidat. 2 kandidat pertama bahkan tidak lolos wawancara dengan Bu Sulastri karena perempuan itu memiliki insting tajam untuk membedakan kemampuan asli dan kepura-puraan. Kandidat ketiga adalah Nadia Lestari. Nadia Lestari datang tanpa membawa CV cetak. Hanya map dokumen sederhana dan rapi. Ia duduk di kursi dapur seolah terbiasa hidup tanpa mengambil ruang lebih dari yang diperlukan. Ia menjawab semua pertanyaan Bu Sulastri dengan singkat namun yakin. Tidak berusaha mengesankan siapapun, tidak melebih-lebihkan dirinya. Ketika Bu Sulastri bertanya mengapa ia memilih bekerja sebagai pengasuh anak, Nadia Lestari menjawab dengan satu kalimat yang membuat perempuan tua itu berhenti menulis. Karena saya dibesarkan oleh seorang wanita yang selalu merawat milik orang lain seperti miliknya sendiri. Dan saya belajar bahwa merawat seseorang adalah bentuk cinta yang paling jujur. Bu Sulastri langsung menerima Nadia Lestari sore itu juga. Dan sekarang Aditya Pramudia berdiri di depan jendela, mensyah mewahnya sambil mencoba mencari penjelasan masuk akal atas apa yang baru saja ia lihat. Mungkin cincin itu hanya mirip, mungkin ada cincin lain dengan desain serupa. Mungkin ia sedang mencampur-adukan kenangan dengan harapan, namun jauh di dalam hati, ia tahu itu tidak mungkin salah. Karena cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan sidik dari masa lalunya, sebuah benda unik yang tidak ada duanya di dunia. Dan ia baru saja melihat benda itu berada di jari seorang wanita yang seharusnya tidak pernah memilikinya. Di dapur, Bu Lastri menuangkan jus buah untuk Kirana Pramudia. Sementara Nadia Lestari merapikan barang-barangnya di kamar staf rumah tangga bagian belakang. Bu Sulastri masih terus memikirkan reaksi Aditya Pramudia di ruang tamu tadi. Ia mengenal pria itu sejak masih kecil. Sejak masih memakai PI berkancing sambil berlari di lorong rumah menyeret selimut. Dan apa yang ia lihat di mata lelaki itu tadi bukanlah keterkejutan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan yang datang bukan dari wajah atau suara, melainkan dari kenangan lama yang tiba-tiba hidup kembali. Itu adalah jenis pengakuan yang tidak datang dari wajah, suara ataupun nama,
Pengakuan itu datang dari sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam seperti aroma yang tiba-tiba mengembalikan seluruh kenangan satu sore atau lagu lama yang membangunkan luka yang sudah lama tertidur. Bu Sulastri mengeringkan tangannya dengan lap dapur lalu memutuskan untuk mulai memperhatikan semuanya dengan lebih teliti. Malam itu juga setelah Kirana Pramudia tertidur, Aditya Pramudia naik ke ruang kerja pribadinya dan membuka berangkas tersembunyi di balik rak buku. Di dalamnya, di antara dokumen dan map-map bisnis terdapat sebuah kotak kecil tua berlapis kain batik biru pudar. Ia membuka kotak itu. Kosong seperti selalu kosong sejak hari ia memberikan cincin tersebut kepada Ratih Lestari. Namun, ia tetap menyimpannya selama bertahun-tahun. Karena kotak itu adalah bukti bahwa semua kenangan itu benar-benar pernah ada. Bahwa ia tidak mengarang tentang gadis kecil itu, tentang tembok rendah di kampung Bantul, tentang senyuman itu, ataupun tentang janji yang pernah ia buat. Aditya Pramudia menutup kembali kotak tersebut lalu mengusap kain lusuh itu dengan ibu jarinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasakan rindu, ia merasakan ketakutan karena jika cincin itu benar-benar cincin yang sama dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu memang begitu, maka berarti Ratih Lestari tidak benar-benar menghilang begitu saja. Seseorang pasti tahu kemana perempuan itu pergi, seseorang tahu apa yang terjadi padanya, dan seseorang memilih untuk tidak pernah menceritakannya. Dan sekarang putri dari perempuan itu sedang tidur hanya beberapa meter dari kamar putrinya sendiri. Takdir tidak pernah mengirim tanda sejelas itu tanpa alasan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Aditya Pramudia cukup berani mengikuti jejak masa lalu itu? Mengetahui bahwa kebenaran yang menunggunya mungkin akan menghancurkan cerita yang selama ini ia bangun untuk dirinya sendiri. Nadia Lestari bangun sebelum matahari terbit. Itu adalah kebiasaan lama yang diwarisi dari hidup penuh rutinitas yang tidak pernah bergantung pada alarm. Berbaring di tempat tidur kamar staf rumah tangga. Ia diam beberapa detik sambil mendengarkan kesunyian mensah besar itu. Kesunyian yang berbeda dari apa yang ia kenal selama ini. Bukan kesunyian orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, melainkan kesunyian orang kaya yang memiliki terlalu banyak, namun tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Ia bangkit, mencuci wajah lalu mengikat rambutnya sebelum keluar kamar. Ia memandang cincin di jarinya dan memutar batu rubinya dengan ibu jari seperti yang selalu ia lakukan setiap pagi tanpa sadar. Gerakan otomatis ritual sunyi seperti seseorang yang menyentuh tasbih sebelum memulai hari. Bukan karena kewajiban, tetapi karena tubuhnya telah belajar bahwa sentuhan itu membawa rasa aman. Cincin itu milik Ratih Lestari dan sebelum menjadi milik ibunya, cincin itu berasal dari seseorang yang tidak pernah dikenal Nadia Lestari. Ini benda paling berharga yang saya miliki, kata Ratih Lestari bertahun-tahun lalu sambil duduk di tepi ranjang kecil. Kamar sempit tempat mereka tinggal bersama. Tangan perempuan itu yang dipenuhi bekas jahitan dan tusuk jarum bergetar saat melepas cincin tersebut dari jarinya. Pilih lainnya lebih dari uang. Ini adalah sebuah janji. Janji dari siapa? Tanya Nadia Lestari waktu itu. Ratih Lestari tersenyum. Tetapi itu adalah senyum yang menyakitkan untuk dilihat dari seseorang yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan hanya itu, Ratih Lestari tidak pernah berkata lebih banyak dari itu. Ia tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menjelaskan bagaimana seorang penjahit sederhana yang menghabiskan hidup menjahit pakaian orang lain bisa memiliki perhiasan emas dan rubi asli buatan tangan. Nadia Lestari mencoba bertanya berkali-kali di masa lalu, tetapi selalu mendapatkan jawaban yang sama, keheningan dan tatapan yang menghindar. Lama-kelamaan, ia memahami bahwa cincin itu milik bagian hidup ibunya yang tertutup bagi siapapun. Seperti ruangan terkunci yang hanya dimasuki Ratih Lestari sendirian. Tempat gelap yang ia tinggali beberapa saat lalu ia tinggalkan tanpa pernah membawa cerita keluar dari sana. Ketika Ratih Lestari meninggal dunia, Nat Lestari menemukan cincin itu dan tidak pernah melepasnya lagi. Bukan karena ia memahami maknanya, melainkan karena cincin itu adalah satu-satunya peninggalan yang tersisa. Dan terkadang sesuatu yang tersisa itu sudah cukup untuk membuat seseorang terus berjalan. Pada pagi pertama di mensahan tersebut, Nadia Lestari menemukan Kirana Pramudia duduk di lantai dapur, sambil menyusun menara dari gelas plastik warna-warni. Bu Sulastri berdiri di dekat kompor menyiapkan kopi dan sarapan dengan mata yang terus berpindah antara masakan dan anak kecil itu. Selamat pagi, sapa Nadia Lestari dari pintu dapur. Kirana Pramudia menatap Nadia Lestari tanpa tersenyum dan tanpa bersembunyi. Anak kecil itu hanya diam sambil memperhatikannya serius, seolah sedang mengambil keputusan penting. Beberapa detik kemudian, ia mengulurkan satu gelas plastik ke arah Nadia Lestari. Ini untuk Nadia, kata gadis kecil itu pelan, tapi harus ditaruh di atas kalau jatuh tuh.
Kita mulai lagi dari awal. Nadia Lestari berjongkok perlahan, mengambil gelas tersebut lalu meletakkannya dengan hati-hati di puncak menara plastik itu. Menaranya tidak jatuh. Kirana Pramudia mengangguk kecil penuh puas seperti seorang insinyur kecil yang baru menerima rekan kerja baru. Bu Sulastri memperhatikan semua itu tanpa berkata apapun, tetapi matanya menangkap setiap detail. Karena Nadia Lestari menurunkan tubuhnya sejajar dengan tinggi anak kecil itu. Karena ia tidak memaksakan pelukan ataupun suara manis palsu. Karena ia memperlakukan Kirana Pramudia seperti seseorang yang pantas dihargai meskipun masih sangat kecil. Bu Sulastri menyukai apa yang ia lihat, tetapi belum mempercayainya sepenuhnya. Bagi perempuan itu, kepercayaan bukanlah sesuatu yang dibangun dari kesan pertama, melainkan bangunan besar yang disusun bata demi bata. Kopi Pak Aditya naik ke ruang kerja jam, kata Bu Sulastri tanpa menoleh. Beliau minum di ruang kerja dan tidak suka diganggu sebelum selesai. Baik Bu, jawab Nadia Lestari singkat. Hari itu berjalan dengan ritme yang cepat dipahami Nadia Lestari. Kirana Pramudia memiliki rutinitas yang fleksibel tetapi tetap teratur. Makan, mandi, berjalan sore di taman mensah lalu membaca cerita sebelum tidur. Anak itu bukan anak yang sulit. Ia hanya terlalu pendiam dan kesunyian itu terasa berat. Kesunyian seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat penting terlalu cepat dan masih berusaha memahami mengapa dunia tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Nadia Lestari mengenali kesunyian seperti itu. Ia telah hidup bersama kesunyian yang sama selama bertahun-tahun di wajah Rati Lestari. Pada malam-malam ketika ibunya duduk di dekat jendela memandang keluar tanpa benar-benar melihat apapun sambil memutar cincin rubi di jarinya seperti jam yang menghitung waktu yang tidak lagi dihitung siapapun. Sore harinya ketika Kirana Pramudia sedang tidur siang, Nadia Lestari pergi ke ruang cuci untuk mengambil pakaian. Saat melewati lorong marmer dekat ruang kerja pribadi, ia melewati pintu yang sedikit terbuka. Ia sebenarnya tidak berniat mendengar apapun, tetapi suara Aditya Pramudia membuat langkahnya berhenti. Lelaki itu sedang menelepon, suaranya pelan. Namun lorong besar mensyah membuat setiap kata terdengar jelas seperti gema ombak di kerang laut. Dimas Wicaksono, saya tahu apa yang saya lihat, itu bukan mirip, itu cincin yang sama. Persis sama ukiran sayapnya, batu rubinya, bekas di bagian dalam lingkar cincin, itu benar-benar cincin itu. Hening beberapa detik, suara dari ujung telepon sana terlalu pelan untuk didengar Nadia Lestari. Saya tidak tahu bagaimana perempuan itu bisa memilikinya, lanjut Aditi Pramudia. Saya tidak tahu dari mana asalnya tetapi saya harus mencari tahu tanpa membuatnya sadar, tanpa membuat siapapun takut. Saya harus tahu siapa sebenarnya wanita itu. Nadia Lestari langsung terasa jatuh. Ia mundur 2 langkah perlahan sambil memeluk keranjang pakaian di dadanya seperti tameng. Ia kembali ke ruang cuci dengan jantung berdebar sangat cepat. Lelaki itu sedang membicarakan tangannya, membicarakan cincin di jarinya. Nadia Lestari menatap batu rubi itu. Tiba-tiba cincin yang selama ini terasa menenangkan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Bukan lagi perlindungan, melainkan sesuatu yang menarik perhatian yang tidak ia pahami dan tidak ia inginkan. Malam itu juga, Aditya Pramudia kembali menelepon Dimas Wicaksono. Kali ini dari dalam mobil yang diparkir di garasi mensah dengan lampu mati dan kaca tertutup rapat. Saya butuh kamu mencari semua tentang perempuan itu, kata Aditya Pramudia tegas. Nama lengkapnya, kota asalnya, nama ibunya, nama ayahnya, semuanya. Dimas Wicaksono menghela napas di ujung telepon. Aditya, kamu baru mempekerjakan perempuan itu 2 hari lalu, dan sekarang kamu meminta saya menyelidiki hidupnya hanya karena sebuah cincin. Itu bukan cincin biasa. Saya tahu kamu sudah berkali-kali menceritakan kisah itu. Gadis kecil itu, kampung itu, janji itu. Tapi semua itu sudah puluhan tahun berlalu. Aditya, bisa saja cuman salinan, bisa saja kebetulan. Tidak, Aditya Pramudia memotong dengan nada tegas yang jarang didengar Dimas Wicaksono. Itu bukan kebetulan. Cincin itu dibuat oleh Pak Haryanto di bengkel perhiasannya di Jalan Kenanga. Dia bekerja tanpa katalog, tanpa cetakan, tanpa mengulang desain yang sama. Setiap perhiasan dibuatnya selalu hanya ada satu di dunia. Lanjut Aditya Pramudia pelan. Dan sekarang perhiasan itu ada di jari seorang perempuan yang tidur di rumah saya dan merawat anak perempuan saya. Dimas Wicaksono terdiam cukup lama. Ketika akhirnya berbicara lagi, suaranya terdengar lebih rendah. Dan kalau ternyata itu benar-benar cincin yang sama, apa yang berubah? Aditya Pramudia menyandarkan kepala ke kursi mobil lalu memejamkan mata. Semuanya berubah. Dimas, karena kalau itu cincin yang sama, berarti seseorang tahu apa yang terjadi pada Rati Lestari. Seseorang tahu kemana dia pergi. Dan seseorang tahu kenapa saya tidak pernah berhasil menemukannya. Dan kalau jawaban yang kamu dapat nanti bukan jawaban yang ingin kamu dengar,
Aditya Pramudia membuka mata lalu menatap atap mobil seolah sedang memandang langit malam. Saya menghabiskan hidup tanpa jawaban apapun. Jawaban apapun lebih baik daripada kekosongan ini. Dimas Wicaksono akhirnya setuju membantu. Tetapi sebelum menutup telepon, ia mengajukan satu pertanyaan terakhir. Pengasuh anak itu tahu sesuatu. Dia menunjukkan tanda-tanda mengenalmu. Tidak, jawab Aditya Pramudia pelan. Dia memandang saya seperti memandang orang asing. Kalau dia tahu sesuatu, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dan kalau dia benar-benar tidak tahu, mungkin itu lebih buruk. Kenapa? Karena itu berarti seseorang juga menyembunyikan kisah hidupnya hari demi hari berlalu. Nadia Lestari merawat Kirana Pramudia dengan ketulusan yang perlahan mencairkan sisa kecurigaan Bu Sulastri. Kepala rumah tangga itu memiliki kebiasaan muncul tiba-tiba untuk memastikan semua berjalan baik. Bahkan saat tidak ada yang melihat, tetapi ia tidak menemukan celah sedikit pun. Nadia Lestari tetap sama baik saat diperhatikan maupun saat sendirian. Ia memperlakukan Kirana Pramudia dengan kelembutan yang tegas, tidak menyerah pada rengekan, tidak menyuap dengan permen atau hadiah, dan tidak pernah mencoba menggantikan posisi mendiang Maya Pramudia. Ia hanya hadir sepenuhnya, seperti jangkar di pelabuhan kosong tempat semua kapal sudah pergi. Perlahan Kirana Pramudia mulai berubah, bukan perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan perubahan kecil yang hanya bisa disadari orang yang benar-benar memperhatikan. Seperti seseorang yang menyadari siang mulai terasa lebih panjang sebelum musim berganti. Gadis kecil itu mulai lebih sering tertawa, lebih sering meminta digendong tanpa takut ditolak, bahkan mulai memanggil Nadia Lestari dengan panggilan lebih akrab. Kak Nadia. Seolah anak itu merasa perempuan tersebut pantas mendapatkan tempat yang lebih dekat di hidupnya. Dari kejauhan, Aditya Pramudia memperhatikan semuanya dari lorong Shihan, dari pintu ruang kerja, dari jendela lantai 2 yang menghadap taman tempat Nadia Lestari dan Kirana Pramudia berjalan setiap sore. Ia memandangi pengasuh anak itu seperti seseorang yang sedang memecahkan persamaan yang tidak pernah selesai. Semua angka tampak masuk akal jika berdiri sendiri. Tetapi ketika disatukan hasilnya menjadi mustahil. Suatu sore, Kirana Pramudia berlari menghampiri ayahnya sambil membawa gambar krayon. Di sana ada 3 sosok, satu tinggi, satu kecil, dan satu sedang. Ini ayah, katanya sambil menunjuk gambar paling tinggi. Ini aku, katanya sambil menunjuk gambar kecil. Dan ini, Nadia. Aditya Pramudia menatap gambar itu. Ketiga sosok tersebut sedang bergandengan tangan. Di jari sosok tengah gambar Nadia Lestari terdapat titik merah kecil. Ini apa? Tanya Aditya Pramudia sambil menyentuh titik merah tersebut dengan ujung jari. Itu cincin cantik milik Kak Nadia, jawab Kirana Pramudia seolah jawabannya sangat jelas. Cincinnya berkilau. Aditya Pramudia menelan ludah perlahan lalu melipat gambar itu dengan sangat hati-hati dan menyimpannya di saku jasnya. Malam itu sendirian di ruang kerja pribadi, ia membuka gambar tersebut di atas meja. Diam ia meletakkan kotak berlapis kain batik biru pudar. Cincin dan kotak itu yang dipisahkan oleh puluhan tahun, jarak, dan kebohongan yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya kini berada di rumah yang sama. Dan kemudian teleponnya berbunyi. Itu dari Dimas Wicaksono. Aditya, Saksia menemukan apa yang kamu minta. Nama lengkap pengasuh anak itu adalah Nadia Lestari. Nama ibunya Rati Lestari, seorang penjahit yang meninggal beberapa tahun lalu. Kota asalnya sama, kampungnya sama, jalan itu juga sama. Aditya Pramudia tidak mengatakan apa-apa. Tangannya menggenggam ponsel begitu erat hingga jemarinya memucat. Aditya, masih ada lagi. Lanjut Dimas Wicaksono dengan ada suara berubah serius. Ratih Lestari tidak pernah menikah dan di akta kelahiran Nadia Lestari nama ayahnya kosong. Dan tanggal lahirnya Aditya, tanggal lahirnya sangat cocok. Cocok dengan apa? Tanya Aditya Pramudia pelan. Dimas Wicaksono menarik napas panjang sebelum menjawab. Cocok dengan masa ketika kalian masih tinggal di kampung itu bersama. Keheningan yang muncul setelah itu adalah jenis keheningan yang tidak membutuhkan kata-kata, karena kata-kata yang pantas mengisinya terlalu besar untuk diucapkan siapapun. Aditya Pramudia menatap gambar buatan Kirana Pramudia. 3 sosok yang saling bergandengan tangan dengan titik merah kecil berkilau di jari sosok tengah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah takdir sebenarnya tidak mengirim Nadia Lestari ke Mensah itu untuk merawat putrinya, melainkan untuk mengembalikan seorang putri yang bahkan tidak pernah ia tahu keberadaannya. Malam itu, Aditya Pramudia tidak tidur. Ia duduk sendirian di ruang kerja sampai seluruh rumah tenggelam dalam kesunyian dini hari dengan ponsel di atas meja dan gambar milik Kirana Pramudia terbuka di samping kotak kain batik biru pudar. 3 sosok bergandengan tangan, 1 titik merah kecil, dan 1 kalimat dari Dimas Wicaksono.
terus berputar di kepalanya seperti pisau yang tidak berhenti mengiris. Cok-cok dengan masa ketika kalian masih tinggal di kampung itu. Kocok bukan berarti pasti. Kocok berarti mungkin. Dan pada malam itu kata mustahil terasa menjadi kata paling berat dalam hidup Aditya Pramudia. Karena di dalamnya tersimpan kemungkinan menemukan sesuatu yang sangat berharga sekaligus ketakutan kehilangan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Jika Nadia Lestari benar putrinya, berarti Ratih Lestari sudah hamil sebelum ia pindah dari kampung Bantul. Berarti perempuan itu tahu tetapi memilih diam. Berarti ia membesarkan seorang anak sendirian tanpa bantuan siapapun, tanpa nama ayah di akta kelahiran, tanpa uang dari pria yang seharusnya berada di sisinya. Dan berarti Ratih Lestari meninggal sambil membawa semua beban itu dengan cincin rubi di jarinya dan rahasia di bibirnya. Sementara Aditya Pramudia tidak hadir dalam satuun bagian hidup itu. Keesokan paginya ia turun ke dapur lebih pagi dari biasanya. Bu Sulastri langsung heran melihatnya berada di sana sebelum jam lagi. Ia semakin heran ketika lelaki itu duduk di meja makan, sambil memegang cangkir kopi dan memandang lorong rumah seperti seseorang yang sedang menunggu seseorang muncul. Beberapa menit kemudian, Nadia Lestari datang sambil menggandeng tangan Kirana Pramudia. Anak kecil itu langsung berlari ke arah ayahnya, lalu naik ke pangkuannya dengan keakraban alami, seperti yang selalu ia lakukan setiap hari. Nadia Lestari hanya memberikan anggukan kecil, lalu berjalan ke meja dapur untuk menyiapkan sarapan bagi Kirana Pramudia. Aditya Pramudia memperhatikan setiap gerakannya. Cara perempuan itu memotong buah menjadi bagian kecil. Cara ia meletakkan piring di depan anak itu tanpa suara dan tanpa tergesa-gesa. Seolah setiap gerakan dilakukan agar tidak mengganggu keseimbangan rumah tersebut, dan cincin itu berputar perlahan di jarinya setiap kali tangannya bergerak. Nadia Lestari panggil Aditya Pramudia sambil berusaha terdengar santai. Kamu berasal dari daerah mana? Perempuan itu menoleh tanpa terlihat terkejut ataupun curiga. Dari kota kecil di daerah Jawa Tengah, jawabnya tenang, kota yang biasanya harus dijelaskan dulu letaknya karena tidak banyak orang tahu. Dan keluargamu masih single. Nadia Lestari mengeringkan tangannya dengan lip dapur. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Bukan rasa sak yang jelas terlihat, melainkan bayangan tipis yang lewat cepat seperti awan tertiup angin. Ibu saya sudah meninggal? Jawabnya pelan, saya punya tante, tapi kami sudah lama tidak saling menghubungi. Selain itu, hanya saya sendiri di sisi lain dapur. Bu Sulastri asapar. Bu Sulastri yang sedang mencuci piring tanpa sadar mengecilkan agar bisa mendengar lebih jelas. Saya turut berduka atas ibumu, kata Aditya Pramudia, dan untuk pertama kalinya, sejak Nadia Lestari datang ke rumah itu, suaranya tidak terdengar seperti rasa penasaran, ada rasa bersalah di dalamnya, rasa bersalah yang tidak mungkin dipahami Nadia Lestari karena ia tidak tahu dari mana asalnya. Terima kasih, jawab perempuan itu. Ibu Sia, seorang penjahit, beliau bekerja sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengeluh tentang apapun. Tapi saya selalu tahu beliau membawa sesuatu yang terlalu berat untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aditya Pramudia menelan kopi pahit itu seperti menelan pecahan kaca. Kalau ayahmu? Pertanyaan itu jatuh di dapur seperti batu besar yang dilempar ke permukaan danau tenang. Kirana Pramudia berhenti makan lalu menatap Nadia Lestari. Bu Sulastri menutup keran air. Keheningan hanya berlangsung detik, tetapi terasa panjang seperti waktu yang direangkan. Saya tidak pernah mengenal ayah saya, jawab Nadia Lestari dengan suara yang tetap tenang, meski tidak mampu menyembunyikan luka di baliknya. Ibu saya tidak pernah membicarakannya. Waktu saya masih kecil, saya sering bertanya, tetapi beliau selalu mengalihkan pembicaraan. Setelah itu saya berhenti bertanya, lanjut Nadia Lestari pelan. Karena saya sadar jawabannya mungkin jauh lebih menyakitkan daripada rasa penasaran saya. Aditya Pramudia mengangguk perlahan dan tidak bertanya lagi. Namun ketika Nadia Lestari berbalik untuk membersihkan meja makan, ia menatap Bu Sulastri dan perempuan tua itu membalas tatapannya. Dalam tatapan tanpa kata itu, keduanya memahami hal yang sama. Percakapan tadi telah membuka sebuah pintu yang tidak akan bisa ditutup begitu saja. Sore itu, Aditya Pramudia melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Ia mengambil mobilnya dan menyetir sendiri tanpa sopir dan tanpa memberitahu tujuan kepada siapapun. Bu Sulastri berdiri di depan pintu mensan, sambil memperhatikan mobil itu pergi. Kedua tangannya terlipat dan ada garis kecil di antara alisnya yang hanya muncul ketika ia merasakan datangnya badai besar. Aditya Pramudia pergi menuju rumah ayahnya. Bambang Pramudia tinggal di rumah besar tua di daerah Bogor. Rumah yang dulu tampak megah,
tetapi sekarang terlihat lelah seperti pemiliknya sendiri. Lelaki tua itu hidup hampir sendirian, ditemani seorang perawat dan kesunyian yang ia bangun sendiri selama puluhan tahun lewat keputusan-keputusan yang menjauhkan semua orang dari hidupnya. Aditya Pramudia menekan bel rumah. Perawat membuka pintu, lalu mengantarnya ke teras belakang. Tempat Bambang Pramudia duduk di kursi rotan dengan selimut di atas kaki dan tatapan kosong ke arah taman yang sudah lama tidak dirawat ayah. Bambang Pramudia menoleh perlahan dan memandang putranya, seperti memandang tamu yang tidak ia harapkan dan tidak tahu apakah ia ingin menerimanya atau tidak. Aditya sudah lama. Aditya Pramudia menarik kursi lalu duduk tepat di depan ayahnya. Tidak ada kehangatan dalam gerakan itu. Yang ada hanyalah tujuan saya perlu menanyakan sesuatu terus, dan saya ingin ayah menjawab dengan jujur. Bambang Pramudia mengangkat sebelah alisnya. Meskipun sudah tua, matanya masih memiliki kilatan tajam milik orang yang sepanjang hidup selalu menghitung sebelum berbicara. Kejujuran adalah barang mahal. Nak, tergantung siapa yang membelinya. Waktu kita pindah dari kampung Bantul dulu, kata Aditya Pramudia langsung tanpa berputar-putar. Ayah tahu kalau Rati Lestari sedang hamil. Nama itu jatuh di udara seperti bara api di atas daun kering. Bam Pramudia tidak bergerak dan tidak berkedip, tetapi rahangnya menegang sedikit. Gerakan kecil yang hampir tidak terlihat, namun sangat dikenali Aditya Pramudia. Itu adalah kebiasaan ayahnya setiap kali menahan sesuatu yang sebenarnya ingin diucapkan tetapi ditahan oleh harga dirinya sendiri. Ratih ulang Bambang Pramudia perlahan seperti sedang menguji berat nama itu di dalam mulutnya sendiri. Gadis di tembok itu, kata Aditya Pramudia dengan suara makin keras. Gadis yang menerima cincin milik nenek saya. Gadis yang ayah paksa keluar dari hidup saya tanpa memberi saya pilihan. Bambang Pramudia menggeser tubuhnya di kursi rotan. Selimut di kakinya jatuh sedikit tetapi ia tidak peduli. Saya melakukan apa yang dilakukan semua ayah. Kamu punya masa depan. Kampung tidak punya masa depan untuk siapapun. Itu bukan jawaban pertanyaan saya. Potong Aditya Pramudia tajam hingga suaranya sendiri mengejutkan mereka berdua. Saya bertanya apakah ayah tahu dia sedang hamil? Keheningan setelah itu terasa panjang dan berat. Bambang Pramudia memandang taman. Tangannya sendiri, selimut di pangkuannya. Apa saja kecuali mata putranya? Saya baru tahu setelahnya, katanya akhirnya. Darah langsung terasa naik ke kepala Aditya Pramudia. Setelahnya kapan? Beberapa minggu setelah kita sindah, ibu gadis itu mengirim surat meminta bantuan. Surat itu datang ke kantor perusahaan dan apa yang ayah lakukan? Bambang Pramudia menoleh ke arah putranya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aditya Pramudia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat di wajah lelaki tua itu. Bukan penyesalan karena ayahnya bukan tipe orang yang menyesal melainkan beban. Beban milik seseorang yang sadar harga dari keputusannya terlalu mahal meskipun ia masih percaya bahwa dirinya benar. Saya mengirim uang, jawab Bambang Pramudia pelan, jumlah yang besar, dan bersama uang itu, saya meminta agar dia tidak mencoba menghubungimu lagi, agar dia membiarkanmu menjalani hidupmu. Aditya Pramudia berdiri dari kursinya. Kakinya gemetar tetapi ia tetap berdiri tegak. Ayah membeli diamnya. Ayah melindungi masa depan saya tanpa pernah bertanya kepada saya, kata Aditya Pramudia dengan suara bergetar. Ayah merampas kesempatan saya menjadi seorang ayah. Ayah merampas hak seorang anak untuk memiliki ayah yang hadir di hidupnya lalu menyebut semua itu sebagai perlindungan. Bambang Pramudia tidak menjawab. Ia hanya memandang putranya dengan tatapan seseorang yang tahu dirinya telah kalah dalam perdebatan, tetapi terlalu sombong untuk mengakuinya. Dengan suara keras, Aditya Pramudia melangkah 2 langkah menuju pintu lalu berhenti. Tanpa menoleh, ia mengucap kalimat yang tidak akan pernah dilupakan ayahnya. Sebelum meninggal, Maya Pramudia pernah meminta satu hal kepada saya. Dia meminta saya agar tidak membiarkan rasa sakit mengubah saya menjadi seperti ayah. Selama ini saya pikir dia bicara tentang kesedihan karena kehilangan, tapi sekarang saya sadar dia bicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah tua di Bogor dengan kedua tangan disetir dan mata yang tetap kering, karena ada jenis rasa sakit yang sudah melewati batas air mata. Di sepanjang perjalanan pulang, Aditya Pramudia mulai memahami bahwa kenyataannya jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Ratih Lestari tidak pernah benar-benar menghilang. Perempuan itu dibungkam dengan uang, dengan rasa malu, dan dengan kekuasaan seorang pria yang percaya bahwa masa depan bisa dibeli dan masa lalu bisa dikubur. Namun,
Masa lalu mengirim pesan melalui sebuah cincin, melalui seorang perempuan yang tidur di rumahnya, merawat putrinya, dan mengenakan bukti hidup bahwa beberapa kisah menolak untuk mati. Kini Aditya Pramudia memiliki kepastian bahwa Ratih Lestari hamil sebelum kepindahan mereka dari Kampung Bantul. Ia juga tahu bahwa Bambang Pramudia mengetahui semuanya dan memilih membayar demi membungkam perempuan itu. Dan lebih dari itu, ia hampir yakin sepenuhnya bahwa Nat Lestari, pengasuh anak yang tenang, cerdas, dan lembut itu, perempuan yang setiap hari memanggil putrinya dengan penuh kasih sayang adalah darah dagingnya sendiri. Namun mengatakan, kebenaran itu kepada Nadia Lestari berarti menghancurkan satu-satunya kenangan yang dimiliki perempuan itu tentang ibunya. Itu berarti membuka kenyataan bahwa Ratih Lestari menerima uang tersebut, bahwa dia memiliki harga, dan bahwa kisah indah tentang cincin janji masa kecil dan cinta murni ternyata memiliki sisi gelap yang ditulis dengan tinta jauh lebih hitam. Dan itulah jenis kebenaran yang tidak pernah datang bersama petunjuk cara menghadapinya. Aditya Pramudia pulang dari rumah. Ayahnya membawa satu kepastian dan satu dilema besar. Kepastiannya adalah bahwa Nadia Lestari membawa dalam darahnya sebuah kisah yang tidak pernah berani diceritakan siapapun. Dilemanya adalah bahwa setiap jalan untuk mengungkap kebenaran itu pasti akan melukai seseorang. Entah kenangan tentang Ratih Lestari, kepercayaan Nadia Lestari, atau hati nuraninya sendiri. Ia memarkir mobil di garasi Mensah, lalu tetap duduk di dalam mobil cukup lama. Dari balik kaca depan ia bisa melihat lampu kamar Kirana Pramudia masih menyala. Mungkin saat itu Nadia Lestari sedang membacakan dongeng sebelum tidur. Merapikan selimut anak kecil itu. Melakukan semua yang biasa dilakukan seorang ibu, tanpa mengetahui bahwa mungkin ia sedang melakukannya di rumah ayah kandungnya sendiri. Ketika akhirnya masuk ke dalam rumah, ia menemukan Bu Sulastri duduk di dapur dengan secangkir teh yang mungkin sudah dingin sejak lama. Karena perempuan itu bukan tipe orang yang duduk diam tanpa alasan. Ia sedang menunggu. Kirana sudah tidur, kata Bu Sulastri tanpa mengangkat mata dari cangkirnya. Terima kasih, jawab Aditya Pramudia pelan. Nadia Lestari membacakan cerita untuknya malam ini. Lanjut Bu Sulastri, dia mengarang cerita itu sendiri tentang seorang penjahit yang membuat gaun ajaib. Setiap gaun yang dijahit membawa harapan. Orang yang memakainya. Kirana meminta cerita itu diulang 3 kali. Aditya Pramudia berhenti di tengah dapur, penjahit gaun-gaun ajaib, harapan yang dijahit dengan tangan. Tanpa sadar, Nadia Lestari sedang menceritakan versi indah dari kehidupan ibunya sendiri. Akhirnya Bu Sulastri mengangkat pandangannya. Apa yang sebenarnya terjadi, Aditi? Ia jarang memanggil namanya tanpa pak. Ia hanya melakukannya ketika masalah yang dihadapi terlalu serius untuk dibatasi oleh formalitas. Ia pernah melakukannya ketika Maya Pramudia jatuh sakit. Ia pernah melakukannya ketika Aditya Pramudia hampir menyerah setelah pemakaman istrinya dan ia melakukannya lagi malam ini. Aditya Pramudia menarik kursi lalu duduk tepat di depannya. Ia menarik napas panjang dan menceritakan semuanya tentang Kampung Bantul, tentang gadis kecil di atas tembok, tentang cincin rubi, tentang kepindahan paksa, tentang telepon dari Dimas Wicaksono, tentang kunjungannya ke rumah Bambang Pramudia, hingga pengakuan tentang uang dan diam yang dibeli. Bu Sulastri mendengarkan semuanya tanpa memotong satu kata pun. Setelah Aditya Pramudia selesai bercerita, perempuan tua itu tetap diam hampir 4 menit penuh. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak diduga lelaki itu. Kalau Maya Pramudia masih hidup, menurutmu dia akan mengatakan apa? Aditya Pramudia memejamkan mata perlahan. Dia pasti meminta saya melakukan hal yang benar. Dan menurutmu apa hal yang benar itu? Aditya Pramudia mengusap wajahnya lelah. Itulah masalahnya Bu, saya tidak tahu. Kalau saya memberitahu Nadia Lestari, siapa saya sebenarnya, saya akan menghancurkan bayangan indah yang dia miliki tentang ibunya. Dia akan tahu bahwa Ratih Lestari menyembunyikan identitas ayahnya sepanjang hidup, menerima uang untuk tetap, dan bahwa cincin yang dia anggap warisan suci berasal dari seorang pria yang meninggalkan ibunya. Meskipun saya sendiri tidak tahu apa-apa saat itu. Ia menarik napas berat sebelum melanjutkan. Tapi kalau saya memilih diam, berarti saya hidup serumah dengan anak kandung saya sendiri sambil berpura-pura dia hanyalah pengasuh anak. Saya melihatnya setiap hari sambil menelan itu mentah-mentah. Saya akan melakukan hal yang sama seperti ayah saya. Memilih kenyamanan daripada kejujuran. Bu Sulastri memutar cangkir teh di antara kedua tangannya. Ada pilihan ketiga yang belum kamu lihat. Aditya Pramudia mengangkat wajahnya. Pilihan apa? Cari tahu seluruh ceritanya sebelum mengambil keputusan apapun. Karena yang kamu punya sekarang hanyalah versi dari ayahmu. Dan ayahmu adalah tipe orang yang selalu menceritakan kisah dengan cara yang paling menguntungkan dirinya sendiri.
Mungkin Ratih Lestari punya versi berbeda dan karena dia sudah tidak ada untuk menceritakannya sendiri, seseorang harus berbicara mewakili dirinya. Aditya Pramudia memandang Bu Sulastri dengan rasa seterima kasih yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata perempuan itu benar. Ia hampir mengambil keputusan besar hanya dengan setengah peta di tangan dan setengah peta di wilayah asing adalah cara tercepat untuk tersesat. Keesokan paginya, Aditya Pramudia menelepon Dimas Wicaksono dengan permintaan baru. Nadia Lestari pernah bilang dia punya tante, kakak perempuan ibunya. Tapi mereka sudah lama tidak berhubungan. Saya ingin kamu menemukan perempuan itu. Butuh beberapa hari bagi Dimas Wicaksono untuk menemukannya. Ketika akhirnya menelepon kembali, ia sudah membawa nama dan alamat. Namanya Sri Handayani, kakak perempuan Ratih Lestari. Dia tinggal di kota kecil dekat tempat kalian dulu. Tinggal waktu kecil, bekerja sebagai staf di sekolah dasar negeri dan hidup sendirian. Dia tahu sesuatu? Tanya Aditya Pramudia cepat. Saya tidak tahu. Tapi kalau ada seseorang selain Ratih Lestari yang mengetahui seluruh kisahnya, kemungkinan besar perempuan ini orangnya. Aditya Pramudia memutuskan pergi sendiri. Ia tidak mengirim Dimas Wicaksono atau wakil Manaun. Ada percakapan yang menuntut kehadiran langsung. Percakapan yang mengharuskan seseorang menatap mata lawan bicaranya dan memutuskan sendiri. Apakah wajah di depannya pantas menerima kebenaran? Kota tempat Sri Handayani tinggal sangat kecil. Jenis kota yang bisa dilalui dari ujung ke ujung kurang dari N jam. Aditya Pramudia memarkir mobil di depan rumah sederhana, bercat biru pudar dengan pagar besi tua yang berderit saat dibuka. Ia menekan bel lalu menunggu. Sri Handayani membuka pintu dan langsung menatapnya dengan penuh curiga. Ia tidak mengenal lelaki itu, tidak mengharapkan tamu, dan wajahnya memperlihatkan ekspresi seseorang yang sudah terlalu sering belajar bahwa orang asing jarang membawa kabar baik. Ibu Sri, tanya Aditya Pramudia hati-hati. Siapa Anda? Nama saya Aditya Pramudia. Saya perlu berbicara tentang Ratih Lestari. Nama itu bekerja seperti kunci yang membuka pintu lama. Sri Handayani berkedip perlahan. Kecurigaannya tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Bukan lagi siapa pria ini, melainkan apa yang dia inginkan dari cerita yang saya simpan. Masuklah, katanya akhirnya sambil memberi jalan. Ruang tamunya kecil dengan furnitur tua dan rak penuh bingkai foto keluarga. Aditya Pramudia duduk di sofa yang ditunjukkan Sri Handayani lalu melak kopi yang ditawarkan sekadar karena sopan santun. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Saya mengenal Ratih Lestari sejak kecil, katanya pelan. Kami tinggal di kampung yang sama. Saya memberikan cincin milik nenek saya kepadanya. Setelah itu keluarga saya pindah dan saya tidak pernah bertemu dia lagi. Sri Handayani tidak duduk. Ia tetap berdiri di dekat pintu dapur dengan kedua tangan terlipat dan mata tertuju tajam kepada lelaki itu. Cincin rubi itu, katanya akhirnya, itu bukan pertanyaan. Ibu mengenalnya, tanya Aditya Pramudia. Saya mengenal cincinnya. Saya mengenal ceritanya, dan saya juga mengenal kehancuran yang ditinggalkan cerita itu. Kata kehancuran masuk ke dada Aditya Pramudia seperti jarum es yang menusuk perlahan. Aditya Pramudia membungkuk ke depan dengan napas besar. Tolong ceritakan semuanya kepada saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ratih Lestari. Sri Handayani melepaskan lipatan tangannya lalu berjalan menuju rak foto di sudut ruang tamu. Ia mengambil sebuah bingkai foto dan menatapnya selama beberapa detik sebelum berbalik menghadap Aditya Pramudia. Dia dalam foto itu tampak dua perempuan berdiri berdampingan. Satu lebih tua dan satu lebih muda. Perempuan yang lebih muda menggendong seorang bayi kecil. Ini Ratih Lestari bersama Nadia Lestari beberapa hari setelah lahir, kata Sri Handayani. Pelan, saya yang mengambil foto itu dan saya juga satu-satunya keluarga yang ada ketika Nadia lahir. Kamu tahu bagaimana dia melahirkan? Tidak ada rumah sakit mewah, tidak ada dokter pribadi. Hanya saya seorang bidan kampung dan Ratih Lestari yang menggigit kain supaya tidak berteriak. Tangan Aditya Pramudia mulai gemetar. Ia menggenggam lututnya kuat-kuat. Ratih Lestari tahu dirinya hamil beberapa minggu setelah kamu pergi dari kampung itu. Lanjut Sri Handayani sambil mengembalikan bingkai foto kerak. Dia masih sangat muda, keluarga kami tidak punya apa-apa. Ibunya baru jatuh sakit dan seluruh kampung tahu anak laki-laki kaya itu pergi meninggalkan gadis miskin di belakang. Orang-orang bicara dan orang-orang selalu bicara. Saya tidak tahu, kata Aditya Pramudia cepat dengan suara serak. Saya bersumpah saya tidak tahu. Saya tahu kamu tidak tahu, jawab Sri Handayani. Tenang. Tapi ayahmu tahu. Dia sendiri yang mengatakannya kepada saya. Dia bila mengirim uang dan meminta kami diam. Perempuan itu tertawa kecil dengan pahit tanpa sedikit pun humor. Uang. Dia menyebut itu uang.
Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membayar tribulan kontrakan rumah, dan bersama uang itu datang sebuah surat yang bukan permintaan, melainkan ancaman. Surat itu mengatakan, kalau Rati Lestari mencoba menghubungimu, ayahmu akan memakai semua kekuasaannya untuk mengambil hak asuh anak itu dari tangan kami. Bahwa pria sekaya dirinya melawan seorang gadis miskin tanpa apapun bukan pertarungan, melainkan hukuman yang sudah pasti. Dunia terasa berguncang di bawah kaki Aditya Pramudia. Versi cerita dari Bambang Pramudia langsung runtuh seperti tembok rapuh yang membusuk dari dalam. Bukan kesepakatan, itu intimidasi. Ratih Lestari tidak memilih diam. Dia dipaksa diam. Dia menangis selama berminggu-minggu. Lanjut, Sri Handayani. Dan kini suaranya juga mulai terasa berat. Lalu setelah itu dia berhenti menangis dan mulai menjahit. Dia menjahit selama bertahun-tahun, menjahit untuk bertahan hidup, menjahit untuk membesarkan Nadia Lestari, menjahit untuk membayar sekolah anaknya, dan menjahit supaya tidak bergantung pada siapapun lagi. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia lepaskan. Cincin rubi itu satu-satunya bagian dari masa lalu yang masih dia izinkan tetap hidup. Sisanya dia kubur begitu dalam sampai bahkan saya sendiri tidak bisa menjangkaunya. Aditya Pramudia menarik napas gemetar. Kalau Nadia Lestari sendiri, apakah dia tahu sesuatu? Sri Handayani menggeleng perlahan. Tidak, Ratih Lestari tidak pernah menceritakan apapun dan membuat saya berjanji untuk ikut diam. Dia bilang Nadia berhak tumbuh tanpa membawa beban, bahwa dirinya ditolak oleh ayah yang bahkan tidak tahu dirinya ada. Dia bilang lebih baik tidak punya ayah sama sekali daripada punya ayah yang harus dipaksa untuk hadir. Tapi saya tidak pernah menolak siapapun. Suara Aditya Pramudia pecah perlahan. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tahu, jawab Sri Handayani lembut. Tapi Ratih Lestari tidak pernah tahu bahwa kamu juga tidak tahu. Bagi dia, diam selama bertahun-tahun adalah bukti bahwa kamu setuju dengan ayahmu, bahwa uang itu juga idemu, bahwa dia dan anaknya hanyalah masalah yang kalian selesaikan dengan transfer ban dan ancaman. Aditya Pramudia berdiri dari sofa lalu berjalan menuju jendela rumah kecil itu. Ia memandang jalan kampung di luar. Jalan yang sangat mirip dengan tempat ia dibesarkan dulu, dengan rumah-rumah sederhana dan halaman tanpa pagar. Dia meninggal sambil percaya bahwa saya tahu semuanya dan tidak peduli. Sri Handayani tidak menjawab. Ia tidak perlu menjawab. Keheningannya sudah menjadi jawaban paling jujur yang bisa diberikan. Aditya Pramudia tetap berdiri membelakangi perempuan itu sambil menatap keluar cukup lama, sampai tak satu pun dari mereka tahu berapa menit telah berlalu. Ketika akhirnya ia berbalik, matanya merah tetapi suaranya tegas. Saya akan mengatakan semuanya kepada Nadia Lestari. Sri Handayani menatapnya tajam. Dan kamu mau mengatakan apa sebenarnya? Bahwa kamu adalah ayah yang tidak pernah muncul? Bahwa kakeknya mengancam ibunya bahwa Ratih Lestari meninggal sambil percaya kamu tidak peduli? Aditya Pramudia menahan napas. Saya tahu itu tidak akan memperbaiki apapun. Tetapi menyembunyikannya berarti saya mengulangi persis apa yang dilakukan ayah saya, dan saya sudah berjanji, saya tidak akan menjadi seperti dia. Sri Handayani terdiam beberapa saat lalu berjalan menuju rak foto sekali lagi. Ia mengambil bingkai foto tadi dan menyerahkannya kepada Aditya Pramudia. Kalau begitu bawalah ini. Saat waktunya tiba untuk mengatakan semuanya kepada Nadia Lestari. Tunjukkan foto ini kepadanya. Dia belum pernah melihat foto ini sebelumnya. Rati Lesti menyembunyikan semua foto saat Nadia masih bayi. Karena di setiap foto itu, dia memakai cincin rubi tersebut dan cincin itu selalu memunculkan pertanyaan yang tidak ingin dia jawab. Aditya Pramudia menerima bingkai foto itu dengan kedua tangan lalu menatapnya lama. Dalam foto itu, Rati Lestari menggendong bayi kecil di pelukannya dan di jadinya cincin rubi itu bersinar seperti bintang merah kecil yang menolak padam. Dalam perjalanan pulang dengan bingkai foto berada di kursi penumpang di sebelahnya, Aditya Pramudia menyetir dalam diam. Ia tidak menyalakan radio dan tidak menelepon Dimas Wicaksono. Ia tidak membutuhkan informasi lagi. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah keberanian. Karena semua kepingan cerita itu akhirnya sudah lengkap di tangannya. Cincin rubi, kotak kain batik biru pudar, pengakuan Bambang Pramudia, kesaksian Sri Handayani, dan foto yang selama ini disembunyikan Ratih Lestari. Satu-satunya hal yang belum ia miliki hanyalah kata-kata yang tepat untuk mengatakan kepada seorang wanita bahwa ibunya mencintai seorang pria sepanjang hidupnya. Meninggal sambil percaya bahwa pria itu meninggalkannya dan bahwa pria tersebut ternyata duduk di meja sarapannya sama setiap pagi. Memandangnya setiap hari dan tahu bagaimana menjelaskan bahwa takdir terkadang memiliki rasa keadilan yang sama kejamnya dengan ketepatannya. Setibanya di Mensah, Aditya Pramudia menyimpan bingkai foto itu di laci terkunci di ruang kerjanya, tepat di samping kotak kain batik biru pudar.
Dua peninggalan dari kisah yang sama. Satu telah ia bawa sepanjang hidupnya dan satu lagi baru saja ia terima. Sementara di antara keduanya terbentang jurang bertahun-tahun penuh kebohongan dan keheningan yang seharusnya tidak pernah ada. Hari-hari berikutnya berlalu dengan Aditi Pramudia terus berlatih dalam diam. Ia sering terbangun dini hari, duduk di kursi ruang kerja, lalu mencoba menyusun kalimat yang terasa benar. Namun semuanya terdengar terlalu kecil dan terlalu salah. Bagaimana cara mengatakan kepada seseorang bahwa seluruh hidupnya dibangun di atas kebenaran yang tidak utuh? Bagaimana menjelaskan bahwa ibunya menyembunyikan nama ayah kandungnya bukan karena malu, melainkan karena takut, dan bahwa rasa takut itu berasal dari seorang pria yang kini menjadi kakek dari anak kecil yang setiap malam ditidurkan oleh Nadia Lestari. Sementara Aditya Pramudia terus mencari kata-kata yang tidak kunjung datang, kehidupan di Mensah justru berjalan dengan ritme yang perlahan menjadi terlalu indah untuk dianggap aman. Kirana Pramudia sudah tidak bisa jauh dari Nadia Lestari. Anak kecil itu mengikuti pengasuhnya kemanapun seperti bayangan kecil yang penuh tawa, menarik ujung pakaian perempuan itu saat ingin diperhatikan, mengangkat tangan meminta digendong ketika lelah dan menyandarkan kepala di bahu Nadia Lestari saat terasa kantuk datang terlalu cepat. Bu Sulastri memperhatikan semua itu dengan campuran rasa lega dan cemas, lega karena Kirana Pramudia akhirnya kembali menjadi anak kecil. Sesuatu yang hilang terlalu cepat setelah kematian Maya Pramudia, tetapi juga cemas karena ia mengenal Aditya Pramudia lebih baik daripada lelaki itu mengenal dirinya sendiri. Dan ia tahu pria itu sedang membawa bom besar di dalam dadanya. Bom yang ketika meledak akan melukai semua orang di rumah itu. Suatu sore, Bu Sulastri menemukan Aditya Pramudia berdiri di lorong lantai 2 sambil memandang ke arah taman. Di suasana, Nadia Lestari sedang duduk di rumput bersama Kirana Pramudia. Gadis kecil itu meletakkan mahkota bunga di kepala pengasuhnya sambil tertawa keras dengan tawa khas masa kecil yang masih belum mengenal kekejaman dunia. Kamu harus segera mengatakan semuanya, kata Bu Sulastri sambil berdiri di sampingnya. Saya tahu, tidak, kamu belum benar-benar tahu. Kalau tahu, kamu pasti sudah melakukannya sejak awal. Kamu sedang menunggu momen sempurna. Padahal momen sempurna itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah momen jujur. Dan momen itu sebenarnya sudah lewat sejak lama. Aditya Pramudia tetap diam. Namun Bu Sulastri melanjutkan dengan suara lebih lembut. Perempuan itu mulai terikat dengan rumah ini. Kirana juga sudah terlalu terikat dengannya dan kamu sendiri juga mulai terikat. Ketika kebenaran akhirnya keluar dan percayalah itu pasti akan keluar. Luka yang ditinggalkan akan sebesar lamanya kamu menunda untuk bicara. Setiap hari kamu memilih diam, itu seperti menambahkan satu bata lagi ke tembok yang nantinya akan memisahkan kalian. Kata Bu Sulastri pelan, dan kalau dia pergi, pertanyaan itu keluar dari mulut Aditya Pramudia dengan kelemahan yang sangat jarang didengar perempuan tua itu. Lelaki itu tidak bertanya sebagai seorang majikan, melainkan sebagai seorang ayah. Ayah yang baru mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang anak perempuan dan kini sudah takut kehilangannya. Kalau dia pergi, jawab Sulastri dengan kelembutan yang tegas. Biarkan dia pergi sambil mengetahui kebenarannya. Karena kejujuran adalah satu-satunya hal yang masih bisa kita berikan ketika kita sudah kehilangan kesempatan untuk memberikan waktu. Malam itu setelah Kirana Pramudia tertidur, Nadia Lestari turun ke dapur hanya untuk mengambil segelas air. Namun ia menemukan Aditya Pramudia duduk sendirian di meja makan dengan cangkir kosong di antara kedua tangannya dan tatapan seseorang yang terlalu lama berperang melawan dirinya sendiri. Nadia duduk sebentar. Tolong, nada suaranya berbeda malam itu. Bukan suara majikan yang sopan, bukan pula suara ayah yang berterima kasih atas bantuan pengasuh anaknya. Itu suara seseorang yang akan mengatakan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Nadia Lestari duduk perlahan lalu menyelamkan tangan di atas meja. Cincin rubi di jarinya menangkap cahaya lampu dapur dan berkilau seolah ikut mendengarkan. Saya perlu menceritakan sebuah kisah, kata Aditya Pramudia pelan. Dan saya ingin kamu mendengarkannya sampai selesai sebelum mengatakan apapun. Bisa? Nadia Lestari mengangguk perlahan tanpa melepaskan pandangannya dari lelaki itu. Aditya Pramudia memulai semuanya dari awal tentang Kampung Bantul, jalan tanah pat dan gadis kecil di atas tembok. Ia bercerita tentang sore-sore yang mereka habiskan bersama, tentang persahabatan yang perlahan berubah menjadi perasaan yang belum bisa dinamai oleh anak-anak seusia mereka, tetapi terasa seperti hal paling penting di dunia. Ia bercerita tentang cincin rubi itu, tentang neneknya,
tentang kotak kain batik biru pudar, dan tentang janji bahwa suatu hari ia akan kembali. Ia bercerita tentang kepindahan mendadak, tentang ayahnya yang memilih masa depan untuk dirinya tanpa meminta persetujuan, tentang surat-surat yang kembali, telepon yang tidak pernah dijawab, dan tahun-tahun yang terus menumpuk di atas luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Nat Lestari tidak bergerak sama sekali. Ia mendengarkan dengan seluruh tubuhnya. Lalu Aditya Pramudia melanjutkan. Ia menceritakan hari ketika perempuan itu datang ke Mensah tentang jabat tangan pertama mereka. Tentang cincin rubi yang ia kenali bahkan sebelum mengenal apapun yang lain. Ia bercerita tentang telepon kepada Dimas Wicaksono tentang penyelidikan yang dilakukan. Tentang kota kecil yang sama, kampung yang sama, dan nama ibu yang sama. Gadis di atas tembok itu bernama Ratih Lestari, kata Aditi Pramudia. Dan untuk pertama kalinya suaranya pecah. Ratih Lestari, ibumu? Bibir Nadia Lestari terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kedua tangannya yang semula saling bertumpuk perlahan terpisah. Tangan kanannya langsung bergerak menutupi cincin rubi di jarinya seperti seseorang yang sedang melindungi benda suci dari ancaman yang belum ia pahami sepenuhnya. Cincin yang kamu pakai itu, lanjut Aditya Pramudia, adalah cincin yang saya berikan kepada ibumu ketika saya berusia 12 tahun. Cincin itu dibuat dengan tangan oleh Pak Haryanto, di bengkel kecil di Jalan Kenanga yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dan selama hidup saya menyimpan kota kosongnya. Kota itu masih ada di rumah ini sampai sekarang. Keheningan setelah itu begitu padat hingga Nadia Lestari bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Saya pergi menemui tante kamu Sri Handayani. Lanjut Aditya Pramudia pelan. Dia menceritakan semuanya kepada saya tentang surat itu, tentang ancaman ayah saya, tentang uang yang dikirim untuk membungkam ibumu, tentang semua yang harus dia hadapi sendirian karena seorang pria berkuasa memilih membeli keheningan daripada menghadapi kenyataan. Akhirnya Nadia Lestari berbicara dan yang keluar dari bibirnya, bukan pertanyaan ataupun tuduhan. Hanya satu kalimat pendek yang terasa seperti muncul dari tempat terdalam-dalam jiwanya. Ibu saya meninggal sambil percaya bahwa Anda tahu semuanya. Aditya Pramudia memejamkan mata lalu mengangguk perlahan. Dan Anda benar-benar tidak tahu? Saya bersumpah saya tidak tahu. Saya mencari ibumu selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah berhasil menemukannya. Ayah saya menyembunyi semuanya. Saya baru mengetahui kebenarannya beberapa hari lalu. Ketika saya memaksanya mengaku, Nadia Lestari berdiri dari kursinya perlahan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan tergesa-gesa. Nadia Lestari bangkit perlahan dari kursinya, seolah tubuhnya membutuhkan waktu untuk menerima berat dari semua yang baru saja didengar telinganya. Ia berjalan menuju jendela dapur lalu berdiri membelakangi. Aditya Pramudia menatap taman gelap di luar Mensah. Jadi sekarang Anda mengatakan kepada saya, suaranya rendah dan berusaha tenang tetapi getar. Di ujung kalimatnya tidak bisa disembunyikan bahwa saya tumbuh tanpa ayah karena ayah Anda memutuskan ibu saya tidak pantas didengar. Bahwa ibu saya menjahit sepanjang hidup untuk membesarkan saya sendirian. Karena seorang pria kaya mengirim surat ancaman yang mengatakan bahwa saya akan diambil darinya jika dia berani bicara. Dan bahwa cincin yang saya pakai setiap hari, cincin yang diberikan ibu saya sebagai benda paling berharga dalam hidupnya, ternyata adalah satu-satunya bukti bahwa pernah ada seseorang yang benar-benar mencintainya. Aditya Pramudia tidak membantah, tidak mencoba memperhalus, tidak membela diri. Ia memilih diam karena diam adalah hal paling sedikit yang masih bisa ia berikan kepada perempuan itu. Nadia Lestari akhirnya berbalik. Matanya penuh air tetapi ia tidak menangis, persis seperti Ratih Lestari pada hari menerima cincin itu dahulu. Persis seperti gadis kecil di atas tembok yang mengepalkan tangan agar cincin rubinya tidak jatuh. Bedanya sekarang yang sedang ia pegang jauh lebih berat. Anda ayah saya? Itu bukan pertanyaan, itu kesimpulan. Dan kalimat itu jatuh di meja dapur, seperti petir tanpa suara yang mengguncang seluruh bangunan dari dalam. Saya percaya begitu, jawab Aditya Pramudia pelan. Dan kalau kamu mau, kita bisa melakukan tes DNA untuk memastikan. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu dan saya rasa kamu juga tahu. Nadia Lestari menatap cincin di jarinya lalu memutar batu rubinya dengan ibu jari. Gerakan yang selalu ia lakukan setiap pagi sepanjang hidupnya. Ritual kecil yang kini tiba-tiba memiliki makna baru, kedalaman baru, dan luka baru. Cincin itu bukan lagi sekadar warisan dari ibunya. Itu jejak janji seorang anak laki-laki kepada seorang gadis kecil yang membutuhkan puluhan tahun untuk ditepati oleh takdir dengan cara paling menyakitkan dan paling rumit yang bisa dibayangkan. Saya ingin sendiri dulu, kata Nadia Lestari. Akhirnya saya mengerti, jawab Aditya Pramudia lirih. Tidak, potong Nadia Lestari sambil menggeleng perlahan. Anda tidak mengerti?
Karena bagi Anda cerita ini tentang menemukan kembali seseorang. Tapi bagi saya ini tentang mengetahui bahwa seluruh hidup saya dibangun di atas setengah kebenaran. Bahwa wanita yang paling saya kagumi di dunia menyembunyikan bagian paling penting dari hidupnya dari saya. Dan bahwa ayah yang selama ini saya pura-pura tidak saya butuhkan ternyata duduk di meja sarapan di depan saya setiap hari. Setelah itu, Najel Sestari berjalan keluar dari dapur. Aditya Pramudia mendengar langkahnya melewati lorong, lalu tangga, lalu lantai atas, dan kemudian semuanya berubah menjadi sunyi. Lelaki itu tetap duduk sendiri di meja makan dengan 2 cangkir kosong, 1 kursi yang masih bergeser, dan gema kata-kata Nadia Lestari memenuhi setiap sudut dapur besar itu. Tak lama kemudian, Bu Sulastri muncul di ambang pintu. Ia tidak bertanya apa yang terjadi karena ia tidak perlu bertanya. Sekali melihat wajah Aditya Pramudia, ia langsung tahu bahwa bom yang selama ini ditahan lelaki itu akhirnya meledak. Perempuan tua itu berjalan mendekat, duduk di kursi yang tadi ditempati Nadia Lestari, lalu melakukan satu-satunya hal yang mungkin dilakukan saat itu. Ia duduk diam menemani rasa sakit yang tidak memiliki jawaban cepat, karena ada beberapa kebenaran yang ketika akhirnya datang tidak membawa kelegaan. Mereka membawa jenis duka yang kedua, duka atas waktu yang hilang, atas versi cerita yang dipercaya selama bertahun-tahun, dan atas kehidupan yang mungkin akan sangat berbeda jika satu surat ancaman tidak pernah dikirim pada suatu sore oleh seorang pria yang mengira kendali adalah bentuk perlindungan. Nadia Lestari tidak turun untuk sarapan keesokan paginya juga tidak pada hari berikutnya. Pintu kamar staf rumah tangga tetap tertutup dan kesunyian di baliknya terasa berbeda dari biasanya. Bukan kesunyian karena tidak ada suara, melainkan kesunyian karena ada sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan dengan kata-kata. Kirana Pramudia adalah orang pertama yang merasakannya. Anak kecil tidak membutuhkan penjelasan untuk tahu bahwa sesuatu berubah. Mereka bisa merasakannya dari aroma udara, dari ritme rumah, dari suhu tak terlihat yang muncul ketika orang dewasa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pada pagi pertama tanpa Nadia Lestari, di meja makan, Kirana Pramudia makan perlahan sambil terus memandangi kursi kosong itu. Pada pagi kedua, ia mendorong piringnya perlahan lalu bertanya kepada Bu Sulastri dengan suara kecil milik anak yang sebenarnya sudah tahu bahwa jawabannya tidak akan menyenangkan. Apakah karena dia pergi? Tanya Kirana Pramudia dengan suara kecil yang membuat dada Bu Sulastri terasa sesak. Perempuan tua itu berjongkok hingga sejajar dengan tinggi anak itu, lalu menggenggam kedua tangannya perlahan. Kak Nadia sedang beristirahat. Sayang, kadang orang memang perlu menyendiri sebentar. Kirana Pramudia tidak terlihat benar-benar percaya, tetapi seperti kebanyakan anak kecil, ia menerima setengah kebenaran dari orang dewasa bukan karena mempercayainya, melainkan karena ia belum cukup kuat untuk menuntut seluruh kebenaran. Aditya Pramudia juga tidak pergi bekerja. Ia membatalkan semua rapat, mengabaikan panggilan telepon, dan hidup dalam keadaan menggantung di antara ruang kerja dan lorong lantai atas. Berkali-kali berjalan melewati pintu kamar Nat Lestari tanpa mengetuk. Ingin mengetuk lalu pergi lagi tanpa keberanian. Dimas Wicaksono menelepon 3 kali. Pada panggilan ketiga, akhirnya Aditya Pramudia menjawab. Bagaimana reaksinya? Tanya Dimas Wicaksono hati-hati. Dengan martabat terbesar yang pernah saya lihat dari seseorang saat menerima kenyataan seperti itu, jawab Aditya Pramudia pelan. Dia tidak berteriak, tidak menyalahkan saya, bahkan tidak menangis di depan saya. Dia hanya bilang ingin sendiri, lalu pergi dari dapur seperti seseorang yang sedang memikul seluruh dunia di pundaknya dan tidak ingin siapapun melihat beratnya. Persis seperti ibunya, ucap Dimas Wicaksono tanpa berpikir panjang. Aditya Pramudia langsung terdiam karena memang itulah kenyataannya. Martabat sunyi yang sama. Cara menyimpan rasa sakit jauh di dalam diri seperti menyimpan benda puhdira paling tinggi agar tidak ada yang menyentuhnya. Ratih Lestari seperti itu dan tanpa pernah diajarkan secara sadar. Nadia Lestari tumbuh menjadi sangat mirip dengannya menjelang akhir hari kedua. Pintu kamar staf rumah tangga akhirnya terbuka. Nadia Lestari keluar dengan mata bengkak, tetapi wajah sudah dicuci bersih dan rambut diikat rapi. Ia menuruni tangga perlahan lalu menemukan Bu Sulastri di dapur sedang mengeringkan piring. Bu Sulastri, saya ingin minta maaf karena beberapa hari ini saya tidak profesional. Bu Sulastri langsung meletakkan lap dapur lalu memandang perempuan muda itu dengan campuran kasih sayang dan sedikit kesal. Nak, kamu baru saja mengetahui bahwa majikanmu adalah ayah kandungmu, bahwa ibumu menyimpan rahasia sepanjang hidup, dan bahwa kakek yang bahkan tidak pernah kamu kenal menghancurkan hidup keluargamu sebelum kamu lahir.
Kalau setelah semua itu yang paling kamu khawatirkan masih soal profesionalisme, berarti kamu jauh lebih mirip ibumu daripada yang dibayangkan siapapun di rumah ini. Nadia Lestari menelan ludah dan hendak menjawab. Tetapi sebelum kata-kata keluar, Kirana Pramudia muncul di pintu dapur. Anak kecil itu berhenti sejenak, menatap Nadia Lestari, lalu langsung berlari. Berlari dengan kecepatan khas anak kecil yang tidak menghitung apapun. Dengan kedua tangan terbuka lebar, lalu menabrak pelukan perempuan itu begitu kuat hingga hampir membuat mereka berdua jatuh. Kak Nadia kembali, kata Kirana Pramudia sambil mengubur wajahnya di pakaian perempuan itu. Nadia Lestari langsung berjongkok memeluknya, dan akhirnya menangis bukan tangisan tertahan yang ia sembunyikan selama 2 hari terakhir, tetapi tangisan besar yang keluar ketika tubuh manusia tidak lagi mampu menahan semuanya sendiri. Tangisan yang datang dari tempat sangat lama. Dari setiap malam ketika ia bertanya kepada ibunya siapa ayahnya dan hanya mendapat diam sebagai jawaban. Dari setiap kali ia memandangi cincin rubi itu, tanpa mengerti mengapa benda kecil itu terasa begitu sedih. Dari semua tahun ketika ia berpura-pura bahwa ketiadaan seorang ayah hanyalah ruang kosong biasa dan bukan luka terbuka yang tidak pernah sembuh. Bu Sulastri perlahan membalikan badan menghadap wastafel. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena menghormati momen yang tidak membutuhkan saksi. Beberapa kesedihan hanya membutuhkan ruang untuk benar-benar ada. Ketika akhirnya Nadia Lestari berhasil menenangkan diri, ia mengangkat Kirana Pramudia ke pelukannya, lalu menyeka wajah dengan punggung tangan. Saat itulah ia menyadari Aditya Pramudia berdiri di ambang pintu dapur. Lelaki itu sudah berada di sana cukup lama untuk melihat semuanya, tetapi tidak masuk. Ia hanya berdiri dengan kedua tangan di saku celana dan wajah, seseorang yang tidak tahu apakah dirinya masih memiliki hak untuk mendekat. Saya mendengar Anda hari itu, kata Nadia Lestari sambil menatapnya dari balik kepala Kirana Pramudia, di telepon. Beberapa hari setelah saya datang ke mensahan ini, Anda sedang bicara tentang cincin itu, tentang bagaimana Anda harus mencari tahu siapa saya sebenarnya. Waktu itu saya tidak mengerti, saya pikir waktu itu Anda mencurigai saya. Lanjut. Nadia Lestari pelan, saya kira Anda menganggap saya mencuri sesuatu. Saya takut kehilangan pekerjaan Aditya. Pramudia memejamkan mata sesaat, satu lapisan lagi dari cerita itu terbuka. Satu bagian lagi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama berhari-hari, Nadia Lestari tinggal di mansion itu sambil mengetahui bahwa dirinya sedang diselidiki karena cincin rubi tersebut. Dan meskipun takut, ia tetap bertahan karena membutuhkan pekerjaan itu karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Persis seperti Ratih Lestari dulu yang bertahan memikul rahasia besar, karena tidak memiliki kemewahan untuk memilih kejujuran. Maafkan saya, kata Aditya Pramudia lirih. Maaf, atas apa yang kamu dengar. Atas keterlambatan saya mengatakan yang sebenarnya. Dan atas setiap hari yang kamu jalani tanpa mengetahui kebenaran yang seharusnya menjadi hakmu. Kirana Pramudia yang masih berada di pelukan Nadia Lestari memandang wajah mereka bergantian. Anak kecil itu tidak memahami kata-kata yang diucapkan orang dewasa, tetapi ia memahami suasananya. Perlahan ia mengangkat tangan kecilnya lalu menyentuh pipi Nadia Lestari. Naks, menghapus air mata yang masih jatuh dengan gerakan canggung namun sempurna yang hanya bisa dilakukan tangan anak-anak. Jangan nangis Kak Nadia, bisik Kirana Pramudia lembut. Kalau Kak Nadia nangis, aku juga ikut nangis. Nadia Lestari menahan tangan kecil itu di pipinya, lalu tertawa kecil di sela tangis. Tawa yang rapuh dan basah, tetapi nyata tawa pertama yang keluar dari dirinya sejak beberapa hari terakhir. Saya tidak akan pergi, katanya akhirnya sambil menatap Aditya Pramudia. Tapi saya juga tidak tahu sekarang hubungan kita ini apa. Saya butuh untuk memahami semuanya, memproses semuanya, dan memutuskan apa yang harus saya lakukan dengan semua kenyataan ini. Kamu punya waktu sebanyak yang kamu perlukan, jawab Aditya Pramudia cepat. Dan saya ingin melihat kotak itu, lanjut Nadia Lestari, kotak yang Anda simpan selama ini. Saya ingin melihat semua yang Anda punya semuanya. Karena saya sudah hidup seumur hidup dengan setengah cerita dan sekarang saya ingin seluruh ceritanya, meskipun itu menyakitkan. Aditya Pramudia mengangguk lalu naik ke ruang kerjanya. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa kotak kain batik biru pudar, bingkai foto dari Sri Handayani, dan gambar milik Kirana Pramudia yang berisi 3 sosok bergandengan tangan dengan titik merah di jari sosok tengah. Ia meletakkan semuanya di atas meja dapur. Nadia Lestari pertama-tama menatap kotak kecil itu. Ia mengusap kain batik yang sudah memudar lalu membukanya perlahan. Ketika melihat bagian dalam menji kosong, ia langsung mengerti tanpa perlu dijelaskan siapapun bahwa kekosongan itu selama puluhan tahun dipenuhi oleh kerinduan.
Setelah itu ia mengambil bingkai foto. Di sana terlihat Ratih Lestari, jauh lebih muda daripada yang pernah ia ingat, sedang menggendong seorang bayi kecil. Cincin rubi itu bersindrijok di jari ibunya dan wajah perempuan itu memancarkan ekspresi yang sangat dikenalnya, karena telah ia lihat ribuan kali sepanjang hidup. Campuran antara kekuatan dan kesedihan yang selalu dipakai ibunya seperti baju ziras. Saya belum pernah melihat foto ini, bisik Nadia Lestari. Ibu saya tidak punya foto masa kecil saya. Beliau selalu bilang semuanya hilang saat pindahan. Sekarang saya tahu beliau menyembunyikannya, karena di setiap foto itu ada cincin ini dan cincin ini selalu mengarah kepada Anda. Anda adalah rahasia yang beliau jaga sepanjang hidupnya. Nadia Lestari menaruh bingkai foto itu kembali ke meja dengan sangat hati-hati. Ia diam beberapa saat lalu menatap cincin rubi di jarinya dan memutar batu itu dengan ibu jari. Gerakan yang sama seperti setiap hari. Tetapi kini gerakan itu bukan lagi kebiasaan tanpa sadar. Kini itu adalah pilihan yang penuh kesadaran. Ibu saya tidak berbohong karena jahat, kata Nadia Lestari dengan ketegasan yang mengejutkan semua orang di dapur. Beliau berbohong karena takut karena seorang pria berkuasa mengancam akan mengambil satu-satunya hal yang beliau miliki. Saya dan beliau melakukan apa yang akan dilakukan ibu manapun, memilih diam agar saya tetap berada di sisinya. Saya mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan pilihan itu. Tetapi saya mengerti dan saya menolak menghakimi beliau karena sudah melakukan yang terbaik dengan sedikit hal yang beliau punya. Aditya Pramudia menelan rasa sesak di tenggorokannya. Kalimat itu adalah pengampunan yang tidak pernah sempat diterima Ratih Lestari semasa hidup dan pengampunan itu datang dari satu-satunya orang yang berhak memberikannya. Kemudian Nadia Lestari mengambil gambar milik Kirana Pramudia. Ia memandangi tiga sosok yang bergandengan tangan dan titik merah di jari sosok tengah. Untuk pertama kalinya sejak semua kebenaran itu terungkap, senyum kecil muncul di wajahnya. Rapuh kecil, tetapi nyata. Dia menggambar kita, kata Nadia Lestari pelan. Dia menggambar keluarga, jawab Sulastri dari sudut dapur dengan suara bergetar menahan haru. Keheningan yang muncul setelah itu tidak lagi terasa berat. Itu adalah jenis keheningan yang hadir ketika sesuatu akhirnya menemukan tempatnya. Bukan berarti semuanya langsung sempurna. Karena hidup tidak pernah menyusun potongan dengan rapi, tetapi cukup untuk membuat gambar besarnya mulai terlihat jelas. Nadia Lestari menoleh kepada Aditi Pramudia. Saya ingin bertemu Sri Handayani, tante saya. Kami memang sudah lama tidak dekat, tetapi beliau merawat ibu saya ketika tidak ada siapapun yang melakukannya. Beliau ada saat saya lahir. Dan kalau saya ingin menyusun kembali seluruh kisah hidup saya membutuhkan semua bagiannya, termasuk bagian yang ada pada beliau. Saya akan mengantarmu kapanpun kamu mau, jawab Aditi Pramudia tanpa ragu. Dan soal tes DNA, lanjut Nadia Lestari, saya bersedia melakukannya bukan karena saya meragukan semuanya, tetapi karena ibu saya hidup sepanjang hidup tanpa satu dokumen pun yang bisa membuktikan kebenaran. Dan saya tidak ingin kisah saya berakhir seperti itu. Saya ingin semuanya tertulis secara resmi untuk saya, untuk Kirana Pramudia, dan untuk siapapun yang suatu hari mempertanyakan dari mana saya berasal. Aditi Pramudia mengangguk perlahan bukan dengan rasa lega, karena itu bukan akhir dari apapun. Itu justru awal dari sesuatu yang bahkan belum memiliki bentuk yang jelas. Mereka bukan ayah dan anak dalam arti biasa. Mereka juga bukan lagi majikan dan pengasuh anak seperti sebelumnya. Mereka adalah dua orang yang dipisahkan takdir sebelum salah satu dari mereka lahir, lalu dipertemukan kembali puluhan tahun kemudian melalui seorang anak kecil yang menggambar keluarga dengan rayon dan sebuah cincin rubi yang menolak hilang ditelan waktu. Malam itu setelah Kirana Pramudia tertidur di samping Nadia Lestari, sambil mendengarkan lagi cerita tentang penjahit yang membuat gaun-gaun ajaib, Aditya Pramudia naik ke ruang kerja, duduk di kursi besarnya, lalu mengambil telepon. Ia tidak menelepon Dimas Wicaksono. Ia menelepon Sri Handayani. Bu Sri, ini saya Aditya. Saya sudah mengatakan semuanya kepada Nadia Lestari. Dia ingin bertemu ibu. Dia ingin mendengar seluruh cerita dari ibu sendiri dan saya ingin meminta satu hal. Di ujung telepon terdengar napas pelan sebelum perempuan itu menjawab, apa? Saat Nadia datang nanti ceritakan tentang Ratih Lestari. Bukan hanya Ratih yang menderita. Bukan hanya Ratih yang dibungkam, ceritakan juga tentang Ratih yang suka tertawa, yang menjahit sambil bernyanyi, yang suka membuat cerita. Karena Nadia tumbuh hanya mengenal kesedihan ibunya. Sekarang dia juga berhak mengenal kebahagiaan ibunya. Sri Handayani terdiam cukup lama sampai Aditya Pramudia hampir mengira sambungannya terputus. Akhirnya perempuan itu berkata pelan, dia akan mengetahui semuanya.
bahkan bagian-bagian yang selama ini saya sendiri takut mengingatnya karena kalau kisah ini akhirnya akan diceritakan, maka biarlah diceritakan sepenuhnya. Tanpa dipotong, tanpa disembunyikan, tanpa rahasia lagi. Setelah telepon ditutup, Aditya Pramudia menyandarkan kepala ke kursi dan memejamkan mata. Di meja sampingnya kotak kain batik biru pudar itu kini terbuka. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kotak itu tidak lagi terlihat kosong. Kotak itu tampak seperti sedang menunggu. Seolah tahu bahwa setelah puluhan tahun, semua bagian yang seharusnya menjadi miliknya akhirnya mulai pulang kembali. Sementara itu di lantai di kamar Kirana Pramudia, Nadia Lestari merapikan selimut anak kecil itu dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya beristirahat di pangkuannya, dengan cincin rubi yang berkilau samar dalam temara malam, seperti nyala api kecil yang tidak pernah berhasil dipadamkan oleh angin, oleh kebohongan ataupun oleh keheningan selama puluhan tahun. Perjalanan menuju rumah Sri Handayani terasa lebih singkat kali ini. Mungkin Arena Aditya Pramudia sudah mengenal jalannya atau mungkin karena di kursi penumpang sebelahnya, Nadia Lestari membawa kegelisahan sunyi yang membuat setiap kilometer terasa lebih berat dan lebih penuh makna. Kirana Pramudia duduk di kursi belakang sambil memandang keluar jendela dengan rasa penasaran tenang khas anak kecil yang masih percaya bahwa setiap perjalanan akan berakhir di tempat yang baik. Hampir sepanjang perjalanan Nadia Lestari tidak berbicara. Ia memeluk bingkai foto di pangkuannya. Foto Rati Lestari yang sedang menggendong dirinya saat bayi. Sesekali ibu jarinya mengusap permukaan kaca foto itu. Seolah ingin menyentuh wajah ibunya melalui gambar tersebut, dia jarinya cincin rubi itu ikut bergerak belak-belan mengikuti setiap gerakan tangannya. Sabar seperti biasanya ketika mobil berhenti di depan rumah bercat biru pudar itu, Nadia Lestari memandang bangunannya lama lalu menarik napas dalam-dalam. Saya bertahun-tahun tidak pernah berbicara lagi dengan Sri Handayani, kata Nadia Lestari tanpa melepaskan pandangan dari rumah bercat biru pudar itu. Setelah ibu saya meninggal, saya menjauh dari semua hal yang mengingatkan saya pada beliau. Saya pikir jarak akan mengurangi rasa rindu, tapi ternyata tidak. Jarak hanya membuat rasa rindu itu semakin sendirian. Aditya Pramudia tidak menjawab, ia hanya mematikan mesin mobil lalu menunggu dalam diam. Karena ada keputusan-keputusan yang membutuhkan keheningan di sekelilingnya agar keberanian bisa lahir perlahan. Nadia Lestari membuka pintu mobil lalu turun. Ia mengangkat Kirana Pramudia dari kursi kecilnya dan menurunkan anak itu ke tanah. Dengan alami, Kirana Pramudia langsung menggenggam tangan Nadia Lestari. Seolah tahu tangan itu sedang membutuhkan jangkar, pintu rumah terbuka bahkan sebelum mereka sempat menekan bel. Sri Handayani berdiri di ambang pintu. Perempuan itu tampak lebih tua daripada yang diingat Nadia Lestari. Lebih kurus dan wajahnya dipenuhi garis kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari semua hal yang dijalani dan dipendam terlalu lama. Kedua perempuan itu saling menatap dalam satu momentum yang terasa lebih panjang daripada waktu itu sendiri. Tante Sri, bisik Nat Lestari. Anakku, jawab Sri Handayani lirih. Nadia Lestari satu langkah, Sri Handayani melangkah satu langkah juga. Dan pelukan yang terjadi setelah itu bukan pelukan yang hati-hati ataupun lembut, itu pelukan yang mencoba menggantikan bertahun-tahun kehilangan hanya dengan satu genggaman panjang dan erat dengan mata tertutup dan napas tertahan. Seolah melepaskan napas berarti harus kehilangan orang itu sekali lagi. Kirana Pramudia berdiri di samping mereka sambil memegang ujung pakaian Nadia Lestari dan memandang ke atas dengan diam. Sementara itu, Aditya Pramudia tetap berada di dekat pagar rumah. Kedua tangannya di saku celana, memperhatikan semuanya dari jauh. Momen itu bukan miliknya, itu milik Nadia Lestari, milik Sri Handayani dan milik Rati Lestari. Perempuan yang sudah tidak ada tetapi terasa hadir dalam setiap garis wajah putrinya dan setiap air mata yang jatuh di pipi kakak perempuannya. Dia dalam rumah. Sri Handayani menyajikan kopi lalu mengajak mereka duduk di ruang tamu kecil. Kirana Pramudia mendapatkan sebungkus biskuit kelapa dan langsung duduk di karpet dengan keseriusan penuh seperti anak kecil yang baru menerima tugas penting. Aditya Pramudia duduk agak jauh hadir tetapi tidak mengambil pusat ruang. Percakapan itu milik perempuan-perempuan dalam keluarga tersebut. Sri Handayani mulai menceritakan semuanya. Ia tidak memulai dari kesedihan. Ia memulai dari kebahagiaan seperti yang diminta Aditya Pramudia. Ia bercerita tentang Rati Lestari kecil yang suka menggambar gaun di buku sekolah dan selalu berkata bahwa suatu hari ia akan menjahit pakaian untuk para ratu. Ia bercerita tentang Rati Lestari remaja yang suka bernyanyi sambil menyetrika pakaian dan menciptakan lirik-lirik aneh yang membuat para tetangga tertawa.
Ia bercerita tentang Rati Lestari yang belajar menjahit dari nenek mereka dan mengubah keterampilan itu menjadi cara bertahan hidup. Pertama untuk merawat ibunya yang sakit, lalu untuk membesarkan bayi kecil bernama Nadia Lestari dan akhirnya untuk menopang hidupnya sendiri. Ibumu adalah perempuan paling keras kepala yang pernah saya kenal, kata Sri Handayani sambil tersenyum dengan mata yang basah. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengubahnya. Dan keputusan paling besar dalam hidupnya adalah membesarkanmu sendiri dan melakukannya dengan benar tanpa meminta bantuan siapapun dan tanpa membiarkanmu merasa kekurangan sesuatu. Tapi saya memang merasa ada yang kurang, kata Nadia Lestari lirih. Ya, jawab Sri Handayani sambil mengangguk pelan. Dan dia tahu itu menyakitinya setiap hari. Tetapi dia percaya bahwa rasa sakit karena tidak memiliki ayah masih lebih ringan daripada rasa sakit memiliki ayah yang harus dipaksa untuk hadir. Dia ingin kalau suatu hari kamu bertemu ayahmu, itu terjadi karena ayahmu sendiri memilih untuk mencarimu, bukan karena dipaksa orang lain. Nadia Lestari menoleh kepada Aditya Pramudia. Lelaki itu membalas tatapannya tanpa menghindar. Dan ternyata memang begitu, kata Nadia Lestari pelan. Tidak dengan cara yang dibayangkan ibu saya, tapi itu tetap terjadi. Sri Handayani mengangguk perlahan setelah itu ia berdiri, masuk ke kamar belakang, lalu kembali membawa sebuah kotak sepatu tua yang sudut-sudutnya sudah penyok dan diikat karet gelang besar. Saya menyimpan ini sejak Ratih Lestari meninggal, katanya pelan. Dia meminta saya membakarnya, tapi saya tidak sanggup. Nadia Lestari membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat puluhan surat, tulisan tangan di atas kertas buku tulis dengan tulisan rapi penuh kebanggaan. Semuanya ditujukan kepada orang yang sama. Tidak ada nama tertulis di sana. Di bagian atas setiap surat hanya ada satu kata sederhana. Untukmu, dia menulis surat untuknya, kata Sri Handayani sambil memandang Aditya Pramudia. Setiap kali rasa rindunya terlalu berat, setiap kali Nadia Lestari melakukan sesuatu yang baru. Langkah pertama, kata pertama, hari pertama sekolah. Setiap malam dia duduk dan menulis. Tidak pernah mengirim satu surat itu, tetapi juga tidak pernah berhenti menulis. Nadia Lestari mengambil salah satu surat dengan tangan gemetar. Ia membuka kertas yang sudah menguning itu perlahan seperti seseorang yang membuka pintu yang terlalu lama terkunci. Ia membaca dalam diam satu baris, dua baris, satu paragraf penuh. Lalu ia menutup kembali surat itu, mengembalikannya ke dalam kotak, dan menekan tutupnya dengan kedua tangan. Ia tidak membaca surat lain, tidak di sana. Tidak saat itu juga, karena ada beberapa hal yang hanya bisa diterima sedikit demi sedikit seperti obat yang terlalu kuat, dosis yang tepat menyembuhkan, dosis penuh sekaligus bisa menghancurkan seseorang. Surat ini sekarang milikmu, kata Sri Handayani kepada Nadia Lestari. Tapi saya rasa ada satu surat yang memang harus sampai ke tujuan akhirnya. Perempuan itu mencari di antara tumpukan kertas lalu mengambil sebuah amplop terpisah yang tampak lebih tebal dan lebih lusuh di bagian sudutnya. Seolah sudah dibuka dan ditutup berkali-kali. Ini surat terakhir yang dia tulis, katanya pelan. Beberapa minggu sebelum meninggal dia membacanya berulang sampai lipatan kertasnya hampir robek. Nadia Lestari menerima amplop itu lalu menyerahkannya kepada Aditya Pramudia. Lelaki itu memandang surat tersebut seperti memandang benda suci. Ia menerimanya dengan kedua tangan, lalu membukanya perlahan. Ruang tamu menjadi benar-benar sunyi. Bahkan Kirana Pramudia berhenti makan biskuit dan memandangi ayahnya dengan penuh perhatian. Aditya Pramudia mulai membaca dan saat membaca itulah sesuatu terjadi di wajahnya yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di ruangan itu. Itu bukan tangisan, bukan pula sekadar rasa sakit, itu penyerahan diri sepenuhnya. Ekspresi seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang dibawanya sepanjang hidup dan baru sadar bahwa tanah di bawah kakinya tetap kokoh meski beban itu sudah tidak ada. Ketika selesai membaca, ia melipat surat itu kembali dengan hati-hati yang sama seperti saat menerimanya. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya memandang Nadia Lestari. Ibumu memaafkan saya, katanya dengan suara yang retak. Di surat ini dia menulis bahwa selama bertahun-tahun dia hidup dengan kemarahan, dia percaya, saya tahu semuanya dan memilih hidup nyaman. Tapi lama-kelamaan ketika melihatmu tumbuh, melihat perempuan, seperti apa kamu menjadi? Dia sadar bahwa menyimpan kebencian berarti memikul beban milik orang lain dan dia lebih memilih memakai tangannya untuk menjahit daripada untuk menggenggam dendam. Sri Handayani menundukkan kepala pelan. Nadia Lestari menggigit bibirnya kuat-kuat dan di bagian terakhir, lanjut Aditya Pramudia. Dia menulis bahwa jika suatu hari saya menemukan kamu, saya harus menjagamu bukan sebagai pembayaran atas hutang masa lalu, tetapi sebagai kelanjutan dari sebuah janji.
Janji yang dulu saya ucapkan di atas tembok kampung pada sore hari dengan kotak karton berlapis kain batik biru. Ruangan itu kembali tenggelam dalam diam. Jenis diam yang tidak membutuhkan pengisi. Diam yang ada hanya untuk memberi ruang bagi sesuatu yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kata-kata. Kirana Pramudia turun dari karpet lalu berjalan mendekati Nadia Lestari sambil membawa sepotong skutis yang patah menjadi dua dia. Ini Kak Nadia, katanya polos, setengah buat Kak Nadia setengah buat aku. Jadi tidak ada yang sendirian. Nadia Lestari menerima potongan biskuit itu sambil tersenyum kecil dan di dalam gerakan sederhana itu, di dalam pembagian biskuit yang tidak sempurna itu, tersimpan pelajaran yang diam-diam dijahit Ratih Lestari sepanjang hidupnya. Bahwa cinta tidak harus utuh untuk menjadi nyata. Cinta hanya perlu dibagi. Beberapa minggu kemudian, hasil tes DNA akhirnya keluar. Aditya Pramudia membuka amplop hasil pemeriksaan itu di depan Nadia Lestari, Bu Sulastri, dan Dimas Wicaksono. Jawabannya tertulis jelas di sana, dingin dan resmi dalam bahasa medis, mengatakan sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui semua orang sejak lama. Namun kini kebenaran itu memiliki cap dan tanda tangan resmi, sehingga tidak ada lagi yang bisa menyangkal ataupun menyembunyikannya. Nadia Lestari memandang dokumen itu beberapa detik, lalu melipatnya perlahan dan menyimpannya ke dalam kotak sepatu bersama surat-surat milik Ratih Lestari. Semuanya akhirnya berada di tempat yang sama, seperti seharusnya sejak awal. Beberapa waktu kemudian, Aditya Pramudia melakukan sesuatu yang tidak ia umumkan dan tidak ia diskusikan dengan siapapun. Aditya Pramudia menyetisir sendiri menuju rumah Bambang Pramudia. Ia masuk melalui pintu depan dan menemukan ayahnya di beranda yang sama seperti biasanya dengan selimut yang sama dan taman yang tetap terbengkalai. Saya sudah menemukan Nadia Lestari, kata Aditya Pramudia sambil berdiri tegak tanpa duduk. Dia anak saya. Tes DNA sudah memastikan semuanya. Sekarang dia tinggal di rumah saya. Kirana Pramudia sangat menyayanginya dan Ratih Lestari. Ratih meninggalkan sebuah surat. Bambang Pramudia tetap diam. Dia surat itu, lanjut Aditya Pramudia, dia memaafkan. Bukan Anda, saya, karena nama Anda bahkan tidak pernah dia sebut, dan saya rasa itu hukuman paling berat yang bisa diterima seseorang. Ketika orang yang kita sakiti bahkan tidak lagi menganggap kita layak untuk dibenci. Bambang Pramudia tidak menjawab. Ia hanya menatap taman, tangganya sendiri, selimut di pangkuannya dan semua tempat yang sudah tidak lagi cukup untuk menyembunyikan kebenaran. Aditya Pramudia pergi tanpa menunggu balasan apapun, bukan karena kejam, tetapi karena akhirnya semuanya sudah jelas. Ada percakapan yang tidak membutuhkan jawaban. Kata-kata hanya perlu sampai ke tempat yang benar, lalu bekerja sendiri dalam diam. Minggu berikutnya, Nadia Lestari kembali mengunjungi Sri Handayani. Kali ini sendirian. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara, tertawa, menangis, dan membuka album-album lama yang selama ini tersimpan di dasar lemari. Dia setiap foto, Ratih Lestari selalu memakai cincin rubi itu dan di setiap foto, batu merah kekil tersebut tetap bersinar seperti bintang keras kepala yang menolak padam. Ketika Nadia Lestari kembali ke mensah malam itu, Kirana Pramudia langsung berlari menyambutnya di pintu depan. Dia belakang lorong. Aditya Pramudia berdiri sambil memegang sebuah bingkai foto. Itu adalah gambar milik Kirana Pramudia. 3 sosok bergandengan tangan dengan titik merah di jari sosok tengah. Saya membingkainya, kata Aditya Pramudia pelan. Kalau kamu setuju, saya ingin menggantungnya di ruang kerja karena Kirana adalah orang pertama yang melihat sesuatu yang terlalu lama gagal kita lihat. Nadia Lestari memandangi gambar itu, memandangi Kirana Pramudia, lalu memandangi Aditya Pramudia. Dan kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Ia perlahan melepas cincin rubi dari jarinya, mengambil tangan Aditya Pramudia, meletakkan cincin itu di telapak tangannya, lalu menutup jari-jari lelaki itu di atasnya. Simpan kembali di dalam kotak, katanya lembut. Janji itu sudah ditepati. Ibu saya pasti akan mengembalikannya kalau beliau bisa. Jadi sekarang saya mengembalikannya untuk beliau. Aditya Pramudia memandang cincin di tangannya rubi yang sama. Ukiran sayap kecil yang sama, bekas goresan kecil di bagian dalam cincin yang masih sama seperti puluhan tahun lalu. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, cincin itu tidak lagi melambangkan kehilangan. Cincin itu melambangkan sebuah lingkaran yang akhirnya tertutup, tidak sempurna, tidak tanpa luka. Tetapi dengan martabat yang selama ini pantas diterima Ratih Lestari, dan yang akhirnya diberikan kehidupan kepadanya meskipun terlambat. Malam itu, Aditya Pramudia membuka berangkas di ruang kerjanya, meletakkan cincin rubi itu kembali ke dalam kotak kain batik biru pudar, lalu menutupnya perlahan dan untuk pertama kalinya, kotak itu tidak lagi terlihat kosong. Kotak itu terasa lengkap. Di lantai bawah, Nadia Lestari sedang menidurkan Kirana Pramudia.
Anak kecil itu meminta cerita tentang penjahit yang membuat gaun-gaun ajaib lagi. Nadia Lestari mulai bercerita seperti biasa, tetapi kali ini ia menambahkan bagian baru dan penjahit itu punya seorang anak perempuan, katanya sambil merapikan selimut. Anak perempuan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk menyadari bahwa gaun terindah yang pernah dijahit ibunya bukanlah gaun dari kain, melainkan gaun keberanian. Dan sampai sekarang, anak perempuan itu masih memakainya. Tidak terlihat tetapi lebih indah daripada gaun manapun di dunia. Kirana Pramudia tersenyum kecil, lalu menutup mata dan tertidur. Nadia Lestari tetap duduk di samping ranjang beberapa saat lagi. Ia memandangi tangannya yang kini tidak lagi memakai cincin rubi itu. Jarinya terasa lebih ringan, tetapi hatinya tidak. Hatinya lah yang kini terasa penuh. Penuh oleh jenis beban yang baik, beban yang tidak menenggelamkan, melainkan menopang seseorang agar tetap berdiri. Karena ada kisah-kisah yang tidak berakhir dengan akhir bahagia. Mereka berakhir dengan akhir yang jujur dan kebenaran ketika akhirnya datang, meskipun terlambat, meskipun rumit, meskipun dibungkus rasa sakit selalu menjadi awal dari sesuatu yang layak untuk dijalani. Dan kisah ini adalah salah satunya. Ya.